Bab 2168 perangkap. 2168 perangkap. Dalam 1000 tahun, dia berkultivasi dari Earth Immortal Grade 6 menjadi Earth Immortal Grade 8, kecepatan kultivasi itu sangat menakutkan. Bahkan seseorang seperti Princess Scarlet Rainbow yang memiliki sumber daya kultivasi yang hampir tidak terbatas tidak dapat melakukannya. Selama 100.000 tahun terakhir, Yunting adalah satu-satunya di domain abadi cakrawala surgawi yang bisa berkultivasi dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah keterkejutan itu, Putri Scarlet Rainbow dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tanda seru, ayo pergi. Kami akan menuju ke Pavilion Essence Spirit terlebih dahulu dan mengklaim batu Essence Spirit yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Princess Scarlet Rainbow berkomentar. Bahkan jika murid sekte luar akademi tidak menyelesaikan misi apapun, mereka akan menerima 1000 batu roh esensi setiap tahun selama 1000 tahun. Jika seseorang dapat maju ke alam surga esens dalam 1000 tahun dan bergabung dengan sekte dalam, mereka secara alami akan melanjutkan untuk mengklaim hadiah dari murid sekte dalam. Jika mereka tidak dapat menembus dalam 1000 tahun, mereka harus menyelesaikan beberapa misi yang diatur oleh akademi jika mereka ingin mendapatkan Essence Spirit Stone. Selama 1000 tahun terakhir, Suzimo mengasingkan diri. Setiap tahun, Essence Spirit Stone miliknya disimpan di Essence Spirit Pavilion. Hitungan kasar berjumlah 1 juta batu, itu bukan angka kecil. Suzimo dan Princess Scarlet Rainbow terbang di udara menuju Pavilion Essence Spirit Prince. Sepanjang jalan, Princess Scarlet Rainbow tersenyum. Karena kamu telah berkultivasi untuk menjadi Dewa Bumi kelas 8, tidak masalah lagi jika kamu tidak ikut serta dalam kompetisi sekte luar. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Suzimo. Princess Scarlet Rainbow berkata, tidak ada yang menarik tentang kompetisi sekte luar. Itu hanya pertarungan antara murid sekte luar untuk mempersiapkan pertemuan 10.000 tahun yang akan datang. Untuk setiap kompetisi sekte luar, 20 murid sekte luar akan dipilih untuk ambil bagian dalam pertemuan 10.000 tahun untuk memperebutkan tempat di peringkat bumi. Meskipun kamu tidak ikut serta dalam kompetisi sekte luar dan tidak termasuk dalam peringkat 20, mengingat kemampuanmu, akademi pasti akan membiarkanmu menemani mereka. 1000 tahun yang lalu, di Immortal Sex Selection of Coiling Dragon Mountain Rank. Suzimo, yang hanya seorang immortal bumi tingkat 6, seorang diri memusnahkan lebih dari 100 pengawal eksekusi dari kerajaan jin besar abadi dan menjadi nomor 1 dari seleksi sekte abadi. Kekuatan dan metode menakutkan yang ditampilkan oleh Suzimo dalam pertempuran itu masih segar dalam ingatan Putri Scarlet Rainbow. Jika itu yang terjadi ketika dia adalah Dewa Bumi kelas 6, murid sekte luar mana yang bisa melawan Suzimo sekarang karena dia adalah Dewa Bumi kelas 8. Saat mereka mengobrol, keduanya tiba di Pavilion Essence Spirit. Di pintu masuk Essence Spirit Pavilion, Steward Chen dari sekte luar sedang berpatroli di sekitarnya. Ketika dia melihat Suzimo dan Putri Scarlet Rainbow, ekspresinya menjadi gelap dan tatapan gelap melintas di matanya. Berhenti di sana. Pelayan Chen maju dan menghentikan Suzimo. Suzimo memiliki kesan tentang pelayan Chen. Dulu ketika mereka baru saja bergabung dengan sekte luar dan tiba di sini, pelayan Chen inilah yang menerima mereka, ini adalah orang yang kejam dan sarkastik. Menurut Princess Scarlet Rainbow, Steward Chen hanyalah seorang murid sekte luar di masa lalu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki harapan untuk bergabung dengan sekte dalam, dia berubah menjadi pengurus sekte luar. Seseorang bahkan bisa mendapatkan hadiah Essence Spirit Stone untuk pekerjaan ini. Pelayan Chen, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suzimo bertanya dengan acuh tak acuh. Steward Chen memandang Suzimo dengan curiga. Mengapa kamu pergi ke Pavilion Essence Spirit? Untuk mengambil batu roh esensi yang telah aku kumpulkan di Pavilion Esensi Roh selama bertahun-tahun. Suzimo tidak menyembunyikan niatnya dan berkata terus terang. Ambil. Pelayan Chen mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Suzimo. Suzimo membuka tas penyimpanan dan melihatnya. Dia berkata tanpa ekspresi, nomornya salah. Hanya ada kurang dari 200.000 Essence Spirit Stone di tas penyimpanan ini. Saya seharusnya mendapat 1 juta. 1 juta. Steward Chen mencibir, sejak kamu bergabung dengan akademi, kamu bahkan belum menunjukkan dirimu, apalagi menyelesaikan misi apapun. Hak apa yang Anda miliki untuk mengumpulkan 1 juta batu roh esensi? Biarkan aku memberitahumu,
memberimu 200.000 sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Omong kosong asterisk T. Putri Scarlet Rainbow tidak tahan lagi dan mau tidak mau berkata, sekte memiliki aturan bahwa tidak perlu menyelesaikan misi apapun untuk Essence Spirit Stone dalam 1000 tahun setelah bergabung dengan Akademi. Putri, ini bukan urusanmu. Lebih baik jika Anda tidak ikut campur. Stuart Chen tampaknya mewaspadai Princess Scarlet Rainbow dan berkata. Su Zimo bingung. Dia belum pernah berinteraksi dengan Stuart Chen sebelumnya dan tidak berseteru dengan yang terakhir, mengapa yang terakhir tiba-tiba menargetkannya. Jika dia benar-benar memiliki musuh di Akademi, itu adalah Sword Immortal Yue Hua. Namun, tidak mungkin pedang abadi Yue Hua tahu bahwa dia adalah naga surgawi di Dragon Abyss Star saat itu. Bahkan jika mereka berdua bertemu lagi, Sword Immortal Yue Hua mungkin tidak mengingatnya. Kamu mengantongi sisa 800.000 batu roh esensi untuk dirimu sendiri, kan? Su Zimo memelototi Stuart Chen dan tiba-tiba berbicara. Apa katamu? Seolah-olah dia telah meledak, Stuart Chen mengangkat nadanya dan menoleh ke arah Su Zimo dengan ekspresi tidak ramah. Konflik di sini secara bertahap menarik perhatian banyak pembudidaya dan murid di sekitarnya karena semakin banyak orang berkumpul. Wajah Stuart Chen memerah saat dia menunjuk ke hidung Su Zimo dan menggertakkan giginya. Biarkan aku memberitahumu, hanya karena kamu memfitnahku sebelumnya, aku bisa membuatmu nyah dari sekte luar dan menjadi pelayan akademi. Su Zimo, sebagai murid sekte luar, beraninya kau melontarkan omong kosong dan memfitnah pengurus sekte luar. Apakah Anda memahami beratnya tindakan Anda? Saat itu, sesosok menonjol dari kerumunan dan berteriak dengan benar. Lu Wenbin. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. 1000 tahun yang lalu, dia telah melihat orang ini dalam seleksi sekte abadi dan bahkan melawannya. Saat itu, Lu Wenbin menyerang secara berurutan, ingin menghentikan Su Zimo maju untuk menyapa 4 sekte abadi. Namun, dia gagal berturut-turut dan kehilangan muka. Mungkinkah Lu Wenbin menyimpan dendam karena itu? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo saat dia memikirkan kemungkinan. Berapa peringkat Lu Wenbin di kompetisi sekte luar? Su Zimo mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. 20. Mengapa? Putri Scarlet Rainbow menjawab. Mendengar itu, Su Zimo mencibir dalam hati. Lu Wenbin pasti khawatir setelah dia keluar dari pengasingan, dia akan merebut tempatnya untuk ikut serta dalam pertemuan 10.000 tahun. Itulah alasan mengapa dia bergabung dengan Stuart Chen untuk mementaskan adegan hari ini. Pelayan Chen, kamu tidak memenuhi syarat untuk menegakkan hukum di sekte luar. Su Zimo berjalan perlahan menuju Stuart Chen dengan tatapan dingin. Dia memancarkan aura gemetar yang mencekik. Serahkan batu roh esensiku. Dia mengambil langkah maju dan mengulurkan telapak tangannya. Seperti Vajra yang marah, dia memelototi Stuart Chen dan berteriak dengan suara seperti bel. Kilatan melintas di kedalaman mata Lu Wenbin ketika dia melihat itu. Tindakannya ini sepertinya dipenuhi dengan celah. Namun, dia telah menyaksikan kepribadian dan metode Su Zimo selama seleksi sekte abadi. Menurutnya, Su Zimo tidak tahan dengan keluhan seperti itu. Mengingat sifat tegas Su Zimo untuk membunuh, dia pasti akan bertarung setelah menjadi sasaran seperti itu. Perkelahian pribadi tidak diizinkan di Akademi Surga dan Bumi. Jika ada yang ingin bertarung, mereka harus pergi ke Sword Discourse Arena Academy. Jika ada perkelahian pribadi, hasil paling ringan adalah penurunan status murid dan hasil terburuk adalah mereka dikeluarkan dari akademi. Selama Su Zimo menyerang, dia akan menang. Ketika dia melihat Su Zimo sangat marah dan berjalan selangkah demi selangkah ke dalam perangkapnya, hati Lu Wenbin terbakar oleh kegembiraan yang tak terkendali. Bab 2169, 21691 tamparan. 2169 1 tamparan. Rekan Taois Su, jangan gegabah. Princess Scarlet Rainbow mengingatkan dengan tergesa-gesa. Saat ini, semakin banyak pembudidaya berkumpul di depan paviliun Essence Spirit. Jika Su Zimo melukai siapapun di depan semua orang, dia akan dihukum bahkan jika dia benar pada awalnya. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, Su Zimo tiba di hadapan pelayan Chen. Tatapannya mengintensifkan dan melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Dia tampak siap, seolah-olah dia akan menyerang saat berikutnya. Tanda seru. Dia adalah Dewa Bumi kelas 8 dan roh esensinya sekarang sekuat Dewa Surga kelas 1. Ini adalah penindasan mental yang lengkap.
Di depan Suzimo, Steward Chen merasakan tekanan seperti gunung. Dadanya sesak dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Di bawah tekanan yang begitu besar, Steward Chen panik dan bingung. Ketika dia melihat mata Suzimo bersinar dan tubuhnya condong ke depan, seolah-olah dia akan maju ke depan pada saat berikutnya, dia tidak bisa tidak mengingat beberapa informasi tentang Suzimo. Suzimo bertekad untuk membunuh. Dalam seleksi sekte abadi, dia berani membunuh lebih dari 100 pengawal eksekusi tepat di depan Pangeran Yuan Zuo. Orang ini tidak ragu-ragu dan tidak takut, dia benar-benar gila. Ini buruk. Jantung Steward Chen berdetak kencang. Orang ini ingin membunuhku. Dia ingin berbalik dan melarikan diri tetapi menyadari bahwa dia sepertinya terkekang oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa bergerak. Ah! Steward Chen menggeram dan melepaskan ki darahnya dengan sekuat tenaga. Dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan suci yang lebih besar yang menyerang Suzimo. Itu adalah reaksi naluriah. Setelah Suzimo menyerang, tidak mungkin dia bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia hanya bisa membalas. Menurutnya, selama dia bertahan melawan gerakan Suzimo, pembudidaya lain akan dapat bereaksi dan menangkap yang terakhir. Namun, saat dia melepaskan kekuatan sucinya yang lebih besar, dia melihat tatapan mengejek melintas di mata Suzimo. Suzimo masih berdiri di tempat tanpa bergerak dan tidak menyerangnya sama sekali. Saya ditipu. Hati Steward Chen tenggelam. Dia ingin berhenti tapi sudah terlambat. Keduanya terlalu dekat. Saat kekuatan surgawi yang lebih besar dilepaskan, itu telah menghantam dada Suzimo dengan bunyi gedebuk. Ketika dia melihat itu, Lu Wenbin mengerutkan kening. Awalnya, semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Namun, di saat-saat terakhir, Steward Chen menyerang Suzimo lebih dulu seolah-olah dia kerasukan. Dengan itu, Suzimo punya banyak alasan untuk membalas. Steward Chen, beraninya kau menyerang rekan sektemu. Princess Scarlet Rainbow langsung menonjol dan berteriak. Saat Steward Chen menyerang, dia tahu ada sesuatu yang salah. Aku. Steward Chen melihat banyak pembudidaya di sekitarnya dan ingin menjelaskan. Saat itu, Suzimo tersenyum lembut. Pelayan Chen, kamu memukulku dengan kekuatan suci yang lebih besar. Cukup adil bagiku untuk menamparmu kembali. Saat dia mengatakan itu, Suzimo tiba-tiba menyerang. Saat Steward Chen melihat Suzimo mengangkat tangannya, kekuatan yang luar biasa menamparkan pipinya sebelum dia sempat bereaksi. Pikirannya berdengung. Seolah-olah kepalanya dipukul oleh palu batu raksasa. Suara tulang retak bisa terdengar dan pipinya sakit. Saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran. Tepat di depan semua orang, Suzimo mengangkat tangannya dan menamparkan Steward Chen dengan sikap santai. Seperti layang-layang dengan tali yang putus, sosok Steward Chen terbang sejauh puluhan kaki dengan lembut dan mendarat di rerumputan tanpa bergerak. Nasibnya tidak diketahui. Kekuatan yang luar biasa. Apakah kalian memperhatikan? Ketika kekuatan surgawi Steward Chen yang lebih besar menyerang Suzimo, dia sepertinya tidak merasakan apa-apa dan ekspresinya normal. Tubuh dari daging dan darah dapat menahan kekuatan surgawi yang lebih besar. Bagaimana mungkin? Banyak pembudidaya berbisik. Apa yang telah terjadi? Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua dengan ekspresi bermartabat terbang di udara dengan aura yang kuat. Turun dari langit, dia tiba di depan pintu masuk paviliun Essence Spirit dan mengamati sekelilingnya. Salam, Tetua Teng. Banyak pembudidaya menangkupkan tinju mereka saat melihat lelaki tua itu. Ini adalah penatua disiplin dari sekte luar dan merupakan dewa surga kelas 1. Statusnya jauh lebih tinggi dari Steward Chen dan dia benar-benar memiliki hak untuk menegakkan hukum. Princess Scarlet Rainbow berjalan ke depan dan menunjuk ke Steward Chen yang tidak jauh. Penatua Teng, saya perlu mengklarifikasi. Steward Chen tidak hanya mengantongi Essence Spirit Stone murid sekte luar yang disimpan di Essence Spirit Pavilion, dia bahkan menyerang di akademi. Pada akhirnya, dia tidak cukup terampil dan malah diberi pelajaran. Elder Teng sedikit mengernyit dan melambaikan lengan bajunya, mengedarkan Essence Ki-nya untuk menarik Steward Chen yang tidak sadarkan diri lebih dekat. Semua orang diam-diam terdiam saat melihat wajah Steward Chen, dipenuhi dengan darah dan setengahnya terkubur. Mereka menatap Suzimo dengan sedikit ketakutan. Orang ini terlalu kejam. Ini adalah hasil dari satu tamparan. Elder Teng mengedarkan kekuatan sucinya dan menyembuhkan sebagian besar luka di wajah pelayan Chen.
Dia kemudian membangunkan yang terakhir sebelum melemparkan yang terakhir di depannya. Kamu mengantongi esens Spirit Stone dari murid sekte luar dan bahkan bertarung di akademi. Elder Teng memelototi Stuart Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku. Ketika Stuart Chen bangun dan melihat penatua disiplin terkejut, hatinya menjadi dingin saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, Penatua Teng, itu bukan salahku. Lu Wenbin adalah orang yang memintaku mempersulit orang ini. Penatua Teng mengalihkan pandangannya ke arah Lu Wenbin yang berada di tengah kerumunan. Jangan bicara omong kosong. Apa hubungannya ini denganku? Ekspresi Lu Wenbin menjadi gelap dan dia tidak punya pilihan selain membela diri. Stuart Chen juga berusaha sekuat tenaga. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Lu Wenbin, jangan berpura-pura tidak bersalah. Apakah kamu berani bersumpah bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu? Lu Wenbin terdiam dan wajahnya memerah. Di samping, Su Zimo menyaksikan mereka berdua terlibat dalam pertempuran udara dan tidak dapat diganggu. Selama Tetua Teng menegakkan hukum secara tidak memihak, mereka berdua pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman untuk masalah ini dan dia tidak perlu turun tangan. Elder Teng sudah tahu apa yang sedang terjadi saat dia melihat itu. Chen Sheng, Lu Wenbin, kalian berdua telah melanggar aturan akademi. Kamu akan diturunkan pangkatnya dan dikirim ke daerah pelayan selama beberapa tahun. Penatua Teng melambaikan tangannya. Segera, pengurus sekte luar lainnya menonjol di belakang Tetua Teng, ingin pergi bersama pelayan Chen dan Lu Wenbin. Penatua Teng, itu benar-benar bukan salahku. Lu Wenbin adalah orang yang menghasut ini. Stuart Chen sedikit cemas dan membela dengan keras, saya bertarung secara pribadi karena saya ditipu oleh Su Zimo. Kupikir dia menyerang lebih dulu, jadi aku melawan. Ekspresi Elder Teng berubah saat dia melihat Su Zimo yang tidak jauh. Tatapannya beralih ke lencana sekte di pinggang Su Zimo. Dia hanya menarik pandangannya setelah melihat nama di atasnya. Tetua Teng menunjuk ke arah Su Zimo dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu berkelahi dengan orang lain di akademi tanpa izin. Pergi dan jadilah pelayan selama beberapa tahun juga. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit dan ekspresinya menjadi gelap. Awalnya, Tetua Teng tidak berniat membuat keputusan ini. Jelas bahwa dia berubah pikiran pada menit terakhir setelah mengetahui identitas Su Zimo. Kata, Bab 2170, 2170 situasi meningkat. 2170 situasi meningkat. Su Zimo tidak menyangka bahwa setelah bergabung dengan Akademi Langit dan Bumi, dia masih akan menjadi sasaran bahkan setelah mengasingkan diri selama 1000 tahun. Namun, dia tidak tahu dari mana permusuhan itu berasal. Atas dasar apa? Putri Scarlet Rainbow merasa marah pada Su Zimo. Pelayan Chen dan Lu Wenbin adalah orang yang pertama kali melanggar peraturan akademi. Apa kesalahan Su Zimo? Tanda seru. Aturan akademi melarang murid bertarung secara pribadi. Itu saja sudah cukup untuk memberinya pelajaran dengan membiarkan dia menjadi pelayan selama beberapa tahun. Tetua Teng melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bawa Su Zimo, Chen Sheng dan Lu Wenbin bersamamu. Mereka akan berlatih di area pelayan selama beberapa tahun sebelum mereka diizinkan kembali. Tepat ketika Putri Scarlet Rainbow hendak berbicara, Tetua Teng memelototinya dan berkata, meskipun Anda memiliki status bangsawan, jangan lupa bahwa ini adalah Akademi Langit dan Bumi, bukan Kerajaan Abadi Yan Yang. Jika kamu mengganggu penegakan hukum akademi, kamu juga akan dihukum. Princess Scarlet Rainbow mengerutkan kening dan sangat marah. Dia menggertakkan gigi taringnya dan menatap Tetua Teng dengan tajam. Sebagai seorang putri, dia dimarahi di depan semua orang, dia belum pernah mengalami keluhan seperti itu sebelumnya. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang di akademi tidak peduli dengan statusnya sebagai seorang putri. Jika dia bertahan, Tetua Teng pasti akan mengusirnya keluar dari sekte luar untuk menjadi pelayan juga. Jika berita ini menyebar ke kerajaan abadi Yan Yang, dia akan menjadi bahan tertawaan keluarga kerajaan. Wajah Princess Scarlet Rainbow bergantian antara nuansa hijau dan putih. Meskipun dia ingin berbicara untuk Su Zimo, dia keberatan. Saat itu, suara lembut terdengar dari samping. Terima kasih sudah angkat bicara, Tuan Putri. Saya akan menangani masalah ini. Princess Scarlet Rainbow melirik ke samping dan melihat tatapan Su Zimo yang tenang dan lembut. Untuk beberapa alasan, pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang juga.
Kata-kata Suzimo membuatnya merasa lebih baik. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Suzimo menoleh untuk melihat Elder Teng dan berkata perlahan, Elder Teng, jika saya menyerang Anda sekarang di akademi dan Anda membalas, apakah itu akan dianggap sebagai pertarungan pribadi dan pelanggaran aturan akademi? Para pembudidaya di sekitarnya menggelengkan kepala ketika mendengar itu. Ini adalah tantangan langsung terhadap otoritas tetua disiplin. Meskipun semua orang tahu bahwa Suzimo sama sekali tidak bersalah dalam hal ini, dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut belum lama ini dan hanya menjadi murid sekte luar. Selain itu, banyak pembudidaya telah mendengar bahwa Suzimo berasal dari dunia bawah. Seseorang dengan statusnya meminta masalah dengan menantang tetua disiplin. Fufu. Tiba-tiba, tetua Teng tertawa dan menatap Suzimo dengan jijik dan ejekan. Dia berkata dengan bangga, Suzimo, apakah kamu tahu apa itu tetua disiplin? Jika kamu berani menyerangku, itu setara dengan menantang aturan akademi. Aku punya banyak alasan untuk membunuhmu di tempat. Kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk menjadi pelayan. Apakah begitu? Suzimo juga tersenyum dan berkata dengan dingin, jika aku menyerangmu, kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk membalas. Set, keributan pecah di kerumunan sekitarnya. Bukankah orang itu terlalu sombong? Saya tidak berpikir dia sombong. Ada yang salah dengan kepalanya. Bagaimana seorang murid sekte luar yang naik dari dunia bawah memenuhi syarat untuk menantang penatua disiplin? Selanjutnya, penatua Teng adalah surga abadi. Beraninya Earth Immortal seperti dia bertindak begitu berani. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Banyak pembudidaya memandang Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat orang yang sekarat. Sebagian besar pembudidaya di sekte luar hanya mendengar nama Suzimo dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Meski mereka tahu bahwa Suzimo menjadi sasaran, tak satu pun dari mereka yang mengasihani dia. Hahaha. Tetua Teng sangat marah sehingga dia malah tertawa dan berkata dengan kejam, tangkap dia dan tendang dia keluar dari akademi. Aku bahkan tidak ingin mengotori tanganku dengan membunuhmu, orang rendahan. Kamu sudah menyinggung kerajaan abadi Jin Agung. Tidak perlu bagi saya untuk melakukan apapun. Jika Suzimo berani melawan, bunuh dia di tempat. Suzimo memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, Elder Teng, saya khawatir Anda tidak dapat membuat keputusan untuk mengeluarkan saya dari sekte. Secara alami, Suzimo punya alasannya sendiri untuk bersikap begitu tenang. Pertemuan 10.000 tahun akan segera dimulai dan Akademi Surga dan Bumi sangat menghargai peringkat-peringkat bumi. Kecuali dia telah melakukan kejahatan keji, mereka pasti tidak akan mengusirnya dari Akademi saat ini. Suzimo tidak khawatir masalah ini akan meledak. Bahkan, dia berharap berita tentang masalah ini menyebar ke sekte dalam. Awalnya, Stuart Chen dan Lu Wenbin adalah orang-orang yang mempersulitnya. Jika penegakan hukum yang tidak adil dari Elder Teng menyebabkan keributan besar, dia dapat menemukan sumber permusuhan dan menyelesaikan masalah tersebut. Ketika Tetua Teng melihat betapa tenangnya Suzimo, dia tidak bisa menahan cibiran, tidak heran mengapa orang rendahan sepertimu tidak takut. Jadi, ada seseorang yang mendukungmu. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika Yang Ruoksu datang hari ini, dia tidak akan bisa melindungimu. Menyerang. Tetua Teng berteriak. Beberapa pelayan di belakangnya maju satu demi satu. Tepat saat pertempuran akan dimulai, tekanan kesadaran roh yang luar biasa turun dari udara dan membekukan para pelayan di tempat. Penatua Teng, apa yang membuatmu begitu marah? Sebuah suara terdengar pelan. Saat berikutnya, Yang Ruoksu terbang di udara dan turun di depan paviliun Essence Spirit. Salam, kakak senior Yang. Banyak murid sekte luar dan tetua disiplin membungkuk. Bahkan mata tetua Teng berkilat dengan sedikit kepanikan saat dia memaksakan senyum. Meskipun dia adalah tetua disiplin, dia hanya tetua disiplin sekte luar dan tidak bisa mengendalikan Yang Ruoksu sama sekali. Selama bertahun-tahun, Yang Ruoksu berkultivasi dengan kecepatan kilat dan statusnya di sekte dalam juga meningkat pesat. Yang Ruoksu bahkan dikirim ke beberapa seleksi sekte abadi untuk merekrut murid teladan dari semua tempat, jelas betapa mereka sangat memikirkannya. Tentu saja, kekuatan tempur Yang Ruoksu bukanlah yang teratas di sekte dalam dan hanya bisa masuk 10 besar. Dalam keadaan normal,
dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah acara besar seperti seleksi Sekte Abadi. Banyak pembudidaya tidak tahu mengapa Yang Ruoksu sangat dihormati. Hanya ketika Primo King muncul di seleksi Sekte Abadi 1000 tahun yang lalu untuk melindungi Yang Ruoksu dan bahkan hampir bertarung melawan Sitar Abadi Meng Yao, beberapa orang menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah seleksi Sekte Abadi, banyak rumor tentang Primo King dan Yang Ruoksu menyebar dan sulit untuk mengatakan apakah itu benar. Namun, jika Yang Ruoksu benar-benar mendapat dukungan dari Painting Immortal Mo King, masuk akal mengapa dia sangat dihormati di Sekte Dalam. Masalah Primo King dan Yang Ruoksu tidak hanya menyebar di domain abadi Cakrawala Surgawi, seluruh 9 Cakrawala terguncang dan desas-desus menjadi lebih dibesar-besarkan. Bahkan di akademi, banyak pembudidaya tidak berani membicarakannya secara terbuka dan banyak menebak secara pribadi. Meskipun Zider Immortal Meng Yao kembali tanpa hasil di seleksi Sekte Abadi saat itu, rumor tersebut memang telah menyebar. Dia sudah mencapai tujuannya. Bab 2171 Arena Wacana Pedang. 2171 Arena Wacana Pedang. Yang Ruoksu masih mengenakan jubah putih. Wajahnya tegas dan kulitnya agak gelap. Dia memelototi Elder Tang dengan tatapan yang dalam dan ekspresi yang bermartabat. Su Zimo merasa lega saat melihat Yang Ruoksu. Dia memiliki kesan yang baik tentang kakak senior dari Sekte Dalam ini. Secara alami ada sedikit keakraban di hatinya karena Yang Ruoksu juga berasal dari dunia yang lebih rendah. Tanda seru. Selain itu, kembali ke seleksi Sekte Abadi, integritas dan kegigihan Yang Ruoksu yang memungkinkannya untuk membebaskan diri dari pengejaran Pangeran Yuan Zuo dan bergabung dengan akademi. Mengingat karakter kakak senior Yang, dia pasti tidak akan berpangku tangan jika dia tahu seluruh situasinya. Kali ini, sebelum Su Zimo dan Tetua Tang dapat berbicara, Princess Scarlet Rainbow menonjol dan menceritakan masalah itu dalam beberapa patah kata. Kebenaran dari masalah ini tidak rumit. Penatua Tang, sebagai penatua disiplin sekte luar, keputusanmu sebelumnya tidak tepat. Yang Ruoksu berkata, di Akademi Surga dan Bumi, jika penegakan hukum tidak adil, bagaimana kita akan meyakinkan massa dan meyakinkan para murid akademi? Elder Tang tersenyum malu dan ingin berdebat. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan Yang Ruoksu, auranya langsung melemah saat dia menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangan yang terakhir. Yang Ruoksu mengolah sutra kebenaran dan matanya dipenuhi dengan kebenaran. Dia pantang menyerah dan bahkan berani menghadapi Sitar Immortal Meng Yao. Alam kultivasi Tetua Tang sudah kalah dengan Yang Ruoksu. Ditambah dengan fakta bahwa dia merasa bersalah, dia tidak berani mengatakan apapun setelah dipelototi oleh Yang Ruoksu. Kali ini, karena kamu mungkin melakukannya pada saat kebodohan, aku tidak akan menentangmu. Mata Yang Ruoksu cerah saat dia melihat ke arah Tetua Tang dalam-dalam, seolah-olah dia bisa melihat semua rahasianya. Kalau tidak, mengingat kesalahanmu kali ini, itu cukup untuk melepaskanmu dari posisimu sebagai tetua disiplin. Iya, Tetua Tang berkeringat deras dan auranya sejak tadi hilang. Dia menundukkan kepalanya dengan patuh. Terima kasih atas pengampunan Anda, kakak senior Yang. Aku memang agak kacau sebelumnya. Yang Ruoksu, kamu benar-benar mengesankan. Saat itu, suara mengejek terdengar dari udara tidak jauh. Segera setelah itu, sosok turun. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka melihat siapa itu dan membungkuk satu demi satu sambil berteriak, "Salam, kakak senior Pang." Penyusup itu mengenakan jubah biru dan membawa pedang panjang di punggungnya. Rambut hitamnya diikat di belakang punggungnya dan dia memiliki alis seperti pedang. Hal yang paling mencolok tentang orang ini adalah tangannya. Jari-jarinya panjang dan indah dan dia terlahir dengan sepasang tangan yang dimaksudkan untuk memegang pedang. Setelah Su Zimo bergabung dengan Akademi Surga dan Bumi, dia memasuki pengasingan selama 1000 tahun dan tidak banyak berinteraksi dengan akademi, jadi dia secara alami tidak mengenal orang ini. Putri Scarlet Rainbow mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, ini adalah murid sekte dalam, Pang Yu. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan merupakan pembudidaya pedang. Dikatakan bahwa kekuatan tempurnya bisa masuk dalam 5 besar sekte dalam. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari kakak senior Yang Ruoksu. Su Zimo mengangguk. Setelah Pang Yu tiba, Tetua Tang yang sebelumnya membungkuk tidak lagi patuh. Dia membusungkan dadanya dan disegarkan. Dari kelihatannya, ada kemungkinan besar bahwa dukungan Tetua Tang adalah murid sekte dalam, Pang Yu.
Namun, Su Zimo tidak mengerti mengapa dia berseteru dengan Pang Yu karena dia sama sekali tidak mengenal Pang Yu. Mengapa Pang Yu mengincarnya? Kakak Pang. Ketika Yang Ruoksu melihat Pang Yu, dia menangkupkan tinjunya tanpa ekspresi. Di dunia kultivasi, kebanyakan orang menyebut orang lain sebagai kakak laki-laki atau saudara junior melalui alam kultivasi mereka. Jika alam kultivasi mereka sama, itu akan diukur dengan berapa lama mereka berada di sekte tersebut. Keduanya adalah dewa surga tingkat 9, tetapi Pang Yu telah bergabung dengan sekte tersebut lebih lama dari Yang Ruoksu. Saudara muda Yang, kamu hanya seorang murid sekte dalam. Apakah menurut Anda posisi tetua disiplin akademi adalah sesuatu yang dapat Anda ubah dengan santai? Pang Yu memelototi Yang Ruoksu dan berkata dengan dingin. Memang, aku tidak bisa mengubahnya. Ekspresi Yang Ruoksu tidak berubah. Namun, jika tetua Teng menegakkan hukum secara tidak adil dan saya melaporkannya ke akademi, dia tidak akan dapat mempertahankan posisinya, bukan? Bukan terserah Anda apakah dia bisa mempertahankannya atau tidak. Pang Yu mencibir, Kakak Yang, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anda berasal dari dunia yang lebih rendah dan begitu juga Susimo. Itu sebabnya Anda memikirkan cara untuk melindunginya. Ini adalah akademi dan kamu bahkan bukan sekte dalam nomor 1, Yang Ruoksu. Ini bukan tempatmu untuk mengambil keputusan di akademi. Kakak Pang, kamu membuat semuanya terdengar terlalu serius. Yang Ruoksu menjawab dengan acuh tak acuh, karena ada kontroversi besar tentang masalah ini, mengapa kita tidak melaporkannya ke akademi dan meminta para tetua untuk membuat keputusan? Saat mendengar itu, tetua Teng panik. Dia tahu ini yang terbaik. Su Zimo sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Jika dilaporkan ke akademi, dia yang akan dihukum. Pada saat itu, seperti yang dikatakan Yang Ruoksu, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai penatua disiplin. Ekspresi Pang Yu menjadi gelap. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika masalah ini dilaporkan ke akademi. Saat itu, tetua Teng memutar matanya dan tiba-tiba berkata, Kakak senior, tolong jangan merusak hubungan kalian. Urusan sekte luar hanyalah masalah kecil. Tidak banyak. Menurutku, mari kita lupakan masalah ini. Penatua Teng berkata sambil tersenyum. Berhenti sejenak, dia mengganti topik pembicaraan dan menatap Suzimo yang tidak jauh dari situ. Namun, saya memiliki perseteruan pribadi dengan Suzimo. Orang itu membual tanpa malu sebelumnya bahwa aku bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk membalas jika dia melawanku. Semua kultivator yang hadir mendengarnya dengan jelas. Saya mendengarnya. Segera, beberapa pembudidaya di kerumunan bersorak. Penatua Teng memiliki ekspresi tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika Anda tidak menghormati posisi saya sebagai penatua disiplin jika Anda berpikir bahwa saya telah menegakkan hukum secara tidak adil. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda memprovokasi dan meremehkan kultivasi saya selama bertahun-tahun seperti ini. Suzimo mengangkat alisnya sedikit dan menatap tetua Teng. Jadi, apa yang kamu inginkan, tetua Teng? Ini adalah perseteruan pribadi antara kami dan tidak ada hubungannya dengan aturan akademi. Saya tidak perlu menggunakan status saya sebagai penatua disiplin untuk menekan Anda. Elder Teng berkata dengan benar, namun, Anda berbicara dengan kasar. Ayo berkompetisi di Sword Discourse Arena. Tak tahu malu. Saat dia mendengar itu, Putri Scarlet Rainbow mengutuk dalam hati. Banyak pembudidaya di sekitarnya menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun Penatua Teng mengutarakannya dengan baik, wilayah kultivasinya adalah surga abadi kelas 1 sementara Suzimo hanya dewa bumi kelas 8. Keduanya adalah ranah kultivasi utama yang terpisah. Meskipun jelas bahwa dia menindas yang lemah, dia membuatnya terdengar jujur. Yang Ruoksu sedikit mengernyit. Penatua Teng, perbedaan kultivasi antara kalian berdua terlalu besar. Tidak perlu untuk kompetisi ini, kan? Kita bisa melakukannya tanpa bersaing, tentu saja. Penatua Teng tersenyum. Jika Suzimo datang dengan patuh dan membungkuk untuk meminta maaf kepadaku, aku bisa memaafkannya. Jika dia tidak meminta maaf, dia harus bertanggung jawab atas semua yang dia katakan. Penatua Teng memiliki mata yang tajam dan dapat mengetahui bahwa mengingat kepribadian dan gaya Suzimo dalam melakukan sesuatu, tidak mungkin dia akan meminta maaf di depan umum. Kamu harus menerima hukuman karena menyemburkan omong kosong.
Tetua Teng memandang Suzimo dan mencibir, ini adalah akademi dan pertarungan hidup dan mati tidak diperbolehkan di Sword Discourse Arena. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan hidupmu. Namun, saya akan meninggalkan Anda pelajaran yang tak terlupakan. Bab 2172-2172 Tamparan. 2172 Tamparan. Itu ide yang bagus. Pang Yu sedikit mengangguk sambil tersenyum. Yah, aku akan memberimu pilihan. Anda bisa meminta maaf atau pergi ke Sword Discourse Arena untuk menerima pelajaran Anda. Rencana Elder Teng sangat mudah. Bahkan jika Suzimo meminta maaf di depan umum, dia dapat mengatakan bahwa Suzimo tidak tulus dan terus mempersulitnya berulang kali. Tanda seru, rekan Taoisu, tidak apa-apa meminta maaf padanya. Anda juga tidak akan kehilangan apapun. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat Suzimo berdiri diam, dia berpikir bahwa dia berkonflik dan tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Pada saat itu, keributan di sini menarik hampir setengah dari murid sekte luar akademi. Di mata semua orang, meskipun jelek dan memalukan untuk meminta maaf di depan umum, itu jauh lebih baik daripada dipukuli oleh Heaven Immortal di Sword Discourse Arena. Tepat di depan semua orang, Suzimo tiba-tiba tersenyum. Tentu, ayo pergi ke Sword Discourse Arena, kata Suzimo sambil tersenyum. Lingkungan menjadi sunyi sesaat sebelum keributan pecah. Apakah Suzimo gila? Orang itu sombong dan sombong. Saya sudah bisa menceritakan kembali di seleksi sekte abadi. Saya rasa dia belum pernah mengalami kemunduran sebelumnya. Fufu, dia benar-benar meminta masalah. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan martabatnya dengan tidak meminta maaf. Namun, dia tidak tahu bahwa akan lebih memalukan lagi jika dia dipukuli oleh Tetua Teng. Banyak murid sekte luar menggelengkan kepala. Murid-murid sekte luar itu hanya mendengar nama Suzimo dari beberapa berita tentang seleksi sekte abadi dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dia. Faktanya, banyak orang berpikir bahwa rumor seleksi sekte abadi kemungkinan besar dibesar-besarkan. Yang Ruoksu juga sedikit mengernyit. Dia memandang Suzimo dengan tegas dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin ingin pergi ke Sword Discourse Arena? Menurut aturan akademi, pertarungan pribadi antara murid dari sekte yang sama hanya dapat dilakukan di Sword Discourse Arena dan tidak ada yang boleh ikut campur. Di Sword Discourse Arena, kekuatan suci dan skill rahasia bisa dilepaskan sesuai keinginan mereka. Namun, pertempuran hidup dan mati dilarang dan keterampilan rahasia Essence Spirit tidak diizinkan. Pertarungan antara Essence Spirits terlalu berbahaya. Bahkan jika pemenang menang, Essence Spirit mereka akan terluka parah. Akademi tidak ingin ada murid yang terluka. Meski begitu, jika Tetua Teng ingin memberi pelajaran pada Suzimo, dia bisa memukuli Suzimo dengan keras dan menghancurkan tubuh fisiknya. Dewa Bumi dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus tetapi mereka belum berada pada level kelahiran kembali darah. Jika tubuhnya hancur menjadi keadaan yang tidak dapat diperbaiki, itu sama saja dengan kehilangan tubuh aslinya dan dia harus mencari tubuh lain. Ini bukan lagi masalah kehilangan muka. Tentu, aku akan mencobanya. Suzimo mengangkat bahunya sedikit, terlihat santai dan acuh tak acuh. Reaksinya secara alami menarik penghinaan dari murid sekte luar sekali lagi. Namun, Yang Ruoksu tidak menunjukkan rasa jijik. Dengan ekspresi muram, dia mengingatkan lagi, jangan mengira kalian hanya terpisah dua alam kultivasi. Kamu harus mengerti bahwa perbedaan antara kalian adalah antara Dewa Bumi dan Dewa Surga. Pakar surga abadi bisa. Cukup. Sebelum Yang Ruoksu bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Pang Yu yang tidak sabar. Saudara muda Yang, kamu bukan orang yang pergi ke Sword Discourse Arena. Mengapa kamu begitu gugup? Pang Yu mencibir, entah meminta maaf atau bertarung di Sword Discourse Arena. Berhenti bersikap pelin-pelan. Meskipun Yang Ruoksu belum selesai, Suzimo tahu bahwa dia sedang mengingatkannya bahwa ahli surga abadi dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Itu adalah sarana dan ketergantungan terbesar dari para ahli surga abadi. Namun, meskipun Suzimo adalah Dewa Bumi tingkat 8, alam Essence Spiritnya telah mencapai tingkat Dewa Langit tingkat 1 dan dia juga bisa melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Yang Ruoksu tidak melanjutkan berbicara setelah disela oleh Pang Yu. Namun, dia masih menatap Suzimo. Suzimo sedikit mengangguk dan menatap Yang Ruoksu dengan meyakinkan.
Yang Ruoksu merasa lega. Dia telah menyaksikan kekuatan dan potensi Suzimo secara pribadi selama seleksi Sekte Abadi. Kembali di Coiling Dragon Valley, tidak ada yang menganggap tinggi pemuda terpelajar ini. Bahkan mereka berempat tidak berpikir bahwa cendekiawan berjubah hijau ini dapat bertahan melawan pedang lebih dari 100 pengawal eksekusi yang jahat. Namun, terbukti bahwa semua itu salah. Oleh karena itu, Yang Ruoksu percaya pada Suzimo. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana Suzimo, yang hanya seorang dewa bumi, akan berurusan dengan kekuatan dewa surga dan kekuatan surgawi tertinggi dari seseorang. Ayo pergi. Dengan ekspresi santai, Suzimo sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, pelajaran yang tak terlupakan, aku sangat menantikannya. Hahaha. Elder Tang mengangkat kepalanya sambil tertawa. Jangan khawatir, keinginanmu akan segera terkabul. Baik itu di sekte luar atau dalam, ada banyak arena wacana pedang. Secara alami, apa yang disebut wacana pedang bukanlah kompetisi pedang sederhana, itu adalah pertarungan antara sesama sekte. Tak lama kemudian, semua orang tiba di Sword Discourse Arena yang paling dekat dengan Pavilion Essence Spirit sekte luar. Keributan di sini bahkan menarik beberapa murid sekte dalam yang lewat dan kerumunan di sekitarnya semakin besar. Di akademi, setiap pertandingan di Sword Discourse Arena akan menarik perhatian semua orang. Putaran kali ini adalah yang paling istimewa. Itu karena perbedaan kultivasi antara dua orang di Sword Discourse Arena sangat besar, yang satu adalah Dewa Bumi dan yang lainnya adalah Dewa Surga. Salah satunya adalah murid sekte luar dan yang lainnya adalah tetua disiplin sekte luar. Sword Discourse Arena terbuat dari batu raksasa dan memiliki ruang yang cukup untuk dua orang dispar untuk melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia mereka secara sembrono. Semuanya, menurutmu berapa putaran yang akan dilakukan tetua Teng untuk menang? Itu tidak pasti. Hal utama adalah untuk melihat berapa putaran yang ingin dilakukan tetua Teng. Jika tetua Teng ingin menang dengan cepat dan melepaskan kekuatan surgawi tertingginya di babak pertama, Suzimo akan kalah. Bahkan seekor kucing pun tidak akan membunuh tikus yang langsung diburunya. Saya rasa tetua Teng akan menghabiskan waktu bermain dengan orang ini di Sword Discourse Arena. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Suzimo dan tetua Teng telah naik ke Sword Discourse Arena dan berdiri saling berhadapan. Nah, Elder Teng memandang Suzimo dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat dia tersenyum. Sebenarnya, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Setidaknya, kamu bisa bertahan setelah aku memberimu pelajaran di akademi. Jika kamu berperilaku sombong seperti yang kamu lakukan di luar akademi, kamu pasti sudah lama mati. Suzimo mengabaikan tetua Teng. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yang Ruoksu dan Pang Yu dan bertanya dengan lantang, bisakah kita memulai wacana? Selama kamu berada di Sword Discourse Arena, kamu bisa mulai kapan saja. Penatua Teng tertawa terbahak-bahak. Sebelum tawanya berakhir, Suzimo menghilang dari pandangannya. Hati-hati. Saat berikutnya, suara Pang Yu meledak di telinganya. Pada saat itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Tetua Teng tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Suzimo tiba-tiba menghilang. Dia menyalurkan roh esensinya dengan sekuat tenaga dan menyihir segel tangan dengan kedua tangan, ingin melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Awalnya, dia ingin menahan diri. Namun, pada saat itu, dia hanya ingin bertahan hidup. Namun, bahkan dengan pengingat Pang Yu, dia kehilangan inisiatif. Suzimo menggunakan True Dragon Nine Flashes dan melintasi jarak 100 kaki. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dia turun di samping Elder Teng dan menamparkan punggungnya. Bang! Daging meledak dan darah memenuhi langit. Bab 2173 mengalahkanmu hingga putus asa. 2173 mengalahkanmu hingga putus asa. Meskipun Penatua Teng adalah Dewa Surga kelas 1, tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh sejati teratai hijau. Dengan teratai hijau penciptaan kelas 10 dan penguatan tulang guntur, ia dapat mengambil harta Dharmic Conate tingkat bumi apapun secara langsung tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan apapun. Tubuh tetua Teng tidak dapat menahannya sama sekali. Setelah Suzimo mendekat dengan serangan telapak tangan, tubuhnya hancur dan dagingnya berceceran di mana-mana. Secara alami, esens spirit Suzimo juga bisa melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Tanda seru. Namun, tidak perlu.
Dia akan menggunakan metode yang paling sederhana dan langsung untuk menyingkirkan tetua Teng dan tidak membuang waktu bersamanya. Seperti yang dia katakan pada awalnya, tetua Teng bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas jika dia menyerang. Serangan Su Zimo terlalu mendadak. Terlepas dari Dewa Surga top seperti Yang Ruoxu dan Pang Yu yang bereaksi, semua orang yang hadir tercengang. Hanya ketika tubuh tetua Teng dihancurkan, kerumunan itu berseru. Surga, tetua Teng hancur oleh satu serangan telapak tangan. Itu terlalu cepat. Apakah itu teleportasi? Itu tidak mungkin teleportasi. Tidak ada aura kekuatan suci di Sword Discourse Arena. Selain itu, Su Zimo hanyalah Earth Immortal dan tidak dapat melepaskan teleportasi. Penatua Teng ceroboh. Tubuhnya hancur bahkan sebelum teleportasi dilepaskan. Lingkungan Sword Discourse Arena gempar. Yang Ruoxu melirik ke samping dan mencibir, "Kakak Pang, orang luar tidak boleh ikut campur dalam pertarungan di Sword Discourse Arena. Pengingat Anda sebelumnya sudah dianggap sebagai pelanggaran aturan." Petik 2. Huff. Mengetahui bahwa dia salah, Pang Yu mendengus dingin dan tidak membantah. Dia tidak mengira serangan Su Zimo begitu ganas hingga seperti petir, tidak memberi lawannya kesempatan untuk melawan. Bahkan dengan pengingatnya, tetua Teng tidak punya waktu untuk melarikan diri. Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam, "Saya rasa pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan. Hasilnya telah diputuskan." "Belum tentu," Pang Yu berkata, "Elder Teng hanya ceroboh dan kehilangan inisiatif. Metode surga abadi bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh dewa bumi biasa seperti dia. Heaven Immortals dapat mengedarkan Blood Rebirth. Selama esens spirit mereka tidak hancur, bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka dapat merekonstruksi tubuh mereka dan memulihkan kekuatan tempur mereka dalam sekejap mata." Yang Ruoxu berkata, "Jika bukan karena fakta pertarungan hidup dan mati tidak diperbolehkan di Sword Discourse Arena, serangan telapak tangan Su Zimo akan mendarat di kepala tetua Teng. Sekarang, roh esensi Elder Teng akan menjadi salah satu yang hancur bukan hanya ledakan tubuh." Sebenarnya, seperti yang dikatakan Yang Ruoxu, hasil dari pertempuran di Sword Discourse Arena telah diputuskan. Namun, Pang Yu marah dan tidak meminta berhenti. Di Sword Discourse Arena, tetua Teng bahkan lebih marah dan ingin menggunakan kelahiran kembali darah untuk menekan Su Zimo dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Setelah menghancurkan tubuh tetua Teng dengan satu serangan telapak tangan, Su Zimo berhenti dan tidak melanjutkan pengejaran. Namun, dia mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa Pang Yu tidak berniat meminta berhenti. Di sisi lain, roh esensi tetua Teng melarikan diri ke sudut arena wacana pedang dan mengedarkan kelahiran kembali darah untuk memulihkan tubuhnya. Su Zimo mengerti bahwa pihak lain belum menyerah sama sekali. Dia menyeringai dingin. Kelahiran kembali darah sangat cepat. Dalam sekejap mata, tubuh tetua Teng telah direkonstruksi. Saat Elder Teng hendak menyalurkan esens spiritnya, dia merasakan penglihatannya kabur seolah-olah ada sesuatu yang melintas. Saat berikutnya, dia merasakan bahaya yang luar biasa menyelimutinya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. "Ini buruk," Penatua Teng berteriak secara internal. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya dan dadanya meledak. Seluruh tubuhnya hancur oleh kekuatan yang menakutkan sekali lagi. Tepat di depan semua orang, tubuh tetua Teng yang baru saja direkonstruksi dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo sekali lagi. Tetua Teng tidak dapat menahan kekuatan tubuh sejati teratai hijau ditambah dengan telapak esensi kekacauan besar. Kerumunan gempar. Sebagai tetua disiplin dari sekte luar, tetua Teng memiliki status mulia dan bahkan dewa surga kelas 1. Untuk berpikir bahwa dia akan dihancurkan dua kali oleh Earth Immortal di Sword Discourse Arena tanpa kesempatan untuk membalas. Sungguh tragis. Penatua Teng kehilangan inisiatif dan ditekan di setiap langkah. Saya ingin tahu apakah dia masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Su Zimo benar-benar pintar. Dia tahu perbedaan antara Dewa Bumi dan Dewa Surga dan tahu bahwa dia tidak dapat bertahan melawan kekuatan surgawi tertinggi. Itu sebabnya dia menyerang secara berurutan dan menghancurkan tubuh tetua Teng, membuat surga abadi sulit melepaskan keuntungannya. Beberapa pembudidaya mendiskusikan dan menganalisis dengan serius. Ketika roh esensi berkultivasi ke alam surga abadi, mereka bisa melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Namun, tubuh fisik diperlukan untuk itu. Jika tidak,
Essence Spirit saja tidak akan mampu menahan kekuatan dari kekuatan surgawi tertinggi. Oleh karena itu, tanpa tubuh, Tetua Teng tidak dapat menggunakan kekuatan surgawi tertinggi. Di sisi lain, ekspresi Pang Yu menjadi gelap saat dia tidak bisa tidak mengutuk, betapa bodohnya. Setelah kamu merekonstruksi tubuhmu, kamu harus melepaskan teleportasi dan segera pergi sebelum melakukan serangan balik. Meskipun Pang Yu tampak seperti sedang mengutuk, dia sebenarnya mengingatkan Tetua Teng bagaimana menghadapi situasi tersebut. Setelah tubuh Tetua Teng hancur untuk kedua kalinya, roh esensinya melarikan diri ke sudut sekali lagi dan menggunakan kelahiran kembali darah untuk membentuk tubuh dari daging dan darah. Kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya. Setelah memadatkan tubuhnya, dia menyalurkan roh esensinya dan berteleportasi tanpa berlama-lama di tempat. Selama dia menjauhkan diri dari Suzimo dan memiliki nafas sesaat, itu sudah cukup baginya untuk memadatkan kekuatan surgawi tertinggi untuk menekan Suzimo. Namun, setelah teleportasi, saat sosoknya muncul, sebelum dia bisa menarik napas, rasa bahaya yang familiar turun sekali lagi. Elder Teng sangat marah dan dikutuk karena kehilangan ketenangan. Saat berikutnya, tubuhnya dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo sekali lagi. Dia memiliki teleportasi tetapi Suzimo memiliki True Dragon Nine Flashes. Kelahiran kembali darah bukannya tanpa batasan. Setiap kali tubuhnya hancur, Tetua Teng akan kehilangan esensi garis keturunan dalam jumlah besar. Tubuhnya hancur 3 kali berturut-turut dan dia telah mengeluarkan banyak ki darah. Dia tidak muda dan ki darahnya sudah menurun dari puncaknya sejak awal. Sekarang dia terluka parah, dia sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap. Essence Spirit Elder Teng melarikan diri dan dia berteleportasi sekali lagi untuk memadatkan tubuhnya. Bang! Segera setelah itu, Su Zimo turun dan menghancurkan tubuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Awalnya, hati Tetua Teng dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Namun, setelah tubuhnya hancur 6 kali berturut-turut, hanya tersisa keputusasaan di hatinya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menggunakan kelahiran kembali darah saat ki darahnya habis. Essence Spirit Elder Teng memandang Pang Yu di sisi lain. Wajahnya dipenuhi dengan kepanikan, ketakutan, ketidakberdayaan dan keputusasaan. Tetua Teng percaya bahwa selama Pang Yu mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak lagi harus menanggung siksaan seperti itu. Namun, ekspresi Pang Yu dingin dan dia menolak untuk mengatakan atau mengungkapkan apapun. Yang Ruoksu tidak tahan. Hasilnya sudah diputuskan. Saya pikir Tetua Teng bisa turun sekarang. Tidak. Pang Yu menolaknya dengan datar dan berkata dengan dingin, ini adalah jalan yang dia pilih sendiri dan dia harus menyelesaikannya. Dia adalah surga abadi. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan santai? Bagaimana dia bisa kalah dari Dewa Bumi dengan santai? Petik 2. Bahkan jika surga abadi harus mati, dia tidak akan membiarkan Dewa Bumi menginjak-injak harga dirinya. Yang Ruoksu sedikit mengernyit. Dia samar-samar tahu bahwa Pang Yu menyiratkan sesuatu. Bab 2174-2174 Pengorbanan. 2174 Pengorbanan. Di arena Wacana Pedang. Ketika dia mendengar kata-kata Pang Yu, Essence Spirit Elder Teng yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Pertama, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Setelah itu, seolah dia mengerti sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah mengancam dan menakutkan dengan ekspresi hiruk-pikuk. Martabat surga abadi tidak boleh dipermalukan. Tanda seru. Tiba-tiba, Tetua Teng berteriak, Suzimo, aku akan melawanmu sampai mati. Saat dia mengatakan itu, fluktuasi kesadaran roh yang keras meledak dari Sword Discourse Arena. Keterampilan rahasia Essence Spirit. Para pembudidaya terkejut dan berseru. Beraninya kamu. Ekspresi yang Ruoksu berubah drastis saat dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Pang Yu dengan itu. Dia mengingatkan Tetua Teng untuk bertarung dengan nyawanya. Terlepas dari kekuatan surgawi tertinggi, metode terkuat para ahli surga abadi juga merupakan keterampilan rahasia Essence Spirit. Yang Ruoksu ingin segera menyelamatkan Suzimo. Namun, meskipun kultivasinya tinggi dan dia kuat, sudah terlambat saat dia menyadarinya. Kecepatan di mana keterampilan rahasia Essence Spirit dipadatkan dan dilepaskan begitu cepat sehingga orang-orang di sekitar tidak dapat mengganggu sama sekali. Bahkan Suzimo yang berada di Sword Discourse Arena sepertinya tidak bisa bereaksi, apalagi para penonton.
Dia berdiri tak bergerak di udara, terpaku di tempat. Keahlian rahasia Essence Spirit Elder Tank berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba seketika, memasuki Glabella Suzimo. Ini sudah berakhir. Tubuh Princess Scarlet Rainbow bergoyang sedikit dengan ekspresi kesakitan. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah menemukan paragon dan penjelmaan monster yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Suzimo memberinya perasaan paling istimewa. Ini adalah pria yang dia kagumi dan ingin tahu. Sayangnya, penjelmaan paragon dan monster langka yang berani melawan Pangeran Yuan Zuo, Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sitar Abadi Meng Yao akan mati di arena wacana pedang Akademi Langit dan Bumi begitu saja. Di Akademi Surga dan Bumi, sesama sekte tidak diizinkan bertarung sampai mati. Namun, Suzimo sekarang diserang oleh Heaven Immortal dengan skill rahasia Essence Spirit. Sebagai teladan, kematian seperti itu akan sangat merugikan dan tidak adil. Itu sama menyilaukannya dengan meteor, meninggalkan bekas gemerlap di langit malam tetapi langsung mati. Mendesah. Serangkaian desahan terdengar dari kerumunan. Adegan Suzimo menghancurkan tubuh tetua Teng berturut-turut sebelumnya terlalu mengejutkan bagi para murid sekte luar dan menyebabkan darah mereka mendidih. Untuk berpikir bahwa Suzimo akan berakhir dalam keadaan seperti itu dalam sekejap mata. Sayang sekali. Mengingat bakat, potensi, dan metodenya, pencapaiannya di masa depan tidak dapat diukur. Namun, tidak apa-apa. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali paragon dan penjelmaan monster. Sebagian besar dari mereka meninggal sebelum waktunya dan dia hanya salah satu dari mereka. Ada yang merasa kasihan, ada yang sedih, ada yang kedinginan dan ada yang bahagia. Sifat manusia yang berubah-ubah adalah bagian darinya. Pang Yu. Yang Ruoksu sangat marah dan berteriak tanpa memanggilnya sebagai kakak senior, bukankah kamu terlalu kejam? Dia baru bergabung dengan akademi selama 1000 tahun dan tidak melakukan kesalahan apapun. Beraninya kau menginstruksikan Heaven Immortal untuk membunuhnya di Sword Discourse Arena dengan skill rahasia Essence Spirit. Apa kau masih manusia? Warna kulit yang Ruoksu mirip dengan perunggu. Dalam kemarahannya, kidarahnya melonjak dan seluruh wajahnya menjadi gelap, tampak seperti Vajra yang marah yang sangat menakutkan. Meskipun tetua Teng adalah orang yang mencoba membunuh Suzimo, yang Ruoksu tahu bahwa akar masalah ini adalah Pang Yu. Sementara Elder Teng mungkin masih hidup sekarang, dia sudah mati. Menurut aturan akademi, adalah kejahatan serius untuk menggunakan skill rahasia Essence Spirit di Sword Discourse Arena. Selanjutnya, tetua Teng melakukannya terhadap sesama sekte. Yang Ruoksu tahu betul bahwa dalang di balik kematian Suzimo adalah Pang Yu yang sepertinya tidak terlibat sama sekali. Fufu. Pang Yu terkekeh puas. Semakin marah Yang Ruoksu, semakin bahagia dia. Pang Yu mengangkat bahunya sedikit dan memberikan tatapan polos yang sempurna. Saudara muda Yang, ada beberapa hal yang tidak bisa Anda katakan omong kosong. Kapan saya pernah menginstruksikan Elder Teng untuk menggunakan keterampilan rahasia Essence Spirit untuk membunuh Suzimo? Yang Ruoksu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memelototi Pang Yu. Pang Yu memiliki ekspresi tenang saat dia berkata dengan santai, semua orang menyaksikan pertarungan di Sword Discourse Arena hari ini. Semua pembudidaya yang hadir dapat menjamin saya. Yang Ruoksu sangat marah dan bahkan ingin segera menyerang Pang Yu. Namun, dia tahu bahwa tidak ada alasan baginya untuk menyerang. Pang Yu terlalu pintar. Sebelumnya, Pang Yu tidak secara eksplisit menginstruksikan Elder Teng untuk menggunakan skill rahasia Essence Spirit atau membunuh Suzimo dengan kata-katanya. Tanpa meninggalkan noda pada dirinya sendiri, dia memanfaatkan tetua Teng untuk membunuh Suzimo. Pang Yu. Yang Ruoksu menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, saya tahu bahwa beberapa dari Anda di sekte dalam selalu memandang rendah saya dan mencoba segala cara untuk menekan saya. Ini bukan rahasia. Tidak hanya di sekte dalam, bahkan murid dari sekte luar bisa mengatakan ada sesuatu yang salah. Yang Ruoksu berasal dari dunia yang lebih rendah dan dikucilkan di akademi sejak awal. Selain itu, dia adalah orang yang jujur dan tidak tahu bagaimana menjadi bijaksana. Secara alami, dia secara bertahap diisolasi oleh banyak murid sekte dalam. Namun, Yang Ruoksu mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk tumbuh dalam kesulitan dan maju melawan rintangan, secara bertahap masuk 10 besar murid sekte dalam. Kemudian,
Dia bahkan mewakili Akademi untuk menuju ke Coiling Dragon Mountain Range untuk menjadi tuan rumah seleksi Sekte Abadi dan merekrut murid. Meskipun masalah ini membuatnya terkenal di domain abadi Cakrawala Surgawi, dia bahkan menarik lebih banyak permusuhan di Akademi. Dalam keadaan normal, Yang Ruoxu seharusnya bukan murid Sekte Dalam yang mewakili Akademi. Setidaknya ada 5 orang di Akademi yang lebih unggul dari Yang Ruoxu dalam hal kekuatan tempur, status, dan latar belakang. Pang Yu termasuk di antara mereka berlima. Mudah membayangkan permusuhan yang diterima Yang Ruoxu di dalam Sekte Dalam. Meskipun kedua belah pihak memiliki beberapa konflik dan tidak tahan, mereka berada di Akademi Langit dan Bumi. Paling tidak, di permukaan, keadaan masih tenang dan jarang bertengkar atau berselisih. Hanya sampai 1000 tahun yang lalu diseleksi Sekte Abadi ketika beberapa desas-desus tentang peri Mouqing dan Yang Ruoxu menyebar bahwa perdamaian telah rusak. Desas-desus itu mendorong Yang Ruoxu ke tengah badai. Selama 1000 tahun terakhir, Yang Ruoxu juga telah bertarung dengan murid Sekte Dalam di Sword Discourse Arena. Su Zimo juga orang penting dalam seleksi Sekte Abadi 1000 tahun yang lalu. Dia datang dari dunia yang lebih rendah seperti Yang Ruoxu dan dilindungi oleh Yang Ruoxu. Itulah alasan mengapa Pang Yu dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Su Zimo. Pang Yu pernah memberi tahu Tetua Teng untuk menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Su Zimo dan akan lebih baik jika dia bisa mengeluarkan yang terakhir dari Akademi. Dapat dikatakan bahwa Su Zimo terlibat dalam pertarungan antara murid Sekte Dalam ini tanpa mengetahui apapun. Dia hanyalah pengorbanan untuk pertarungan Sekte Dalam ini. Aku bisa menerima penghinaan dan permusuhanmu. Namun, Su Zimo tidak berhubungan denganku. Saat itu, dia hanyalah seorang kultivator biasa dan dia tidak berbeda dengan murid lain yang bergabung dengan Akademi. Kenapa kalian mengincarnya? Yang Ruoxu memelototi Pang Yu dan berteriak, dia tidak ada hubungannya dengan perseteruan kita. Dia tidak bersalah. Jika Anda punya cara, Anda bisa langsung mendatangi saya. Bab 2175 Persetan dengan ibumu. 2175 Persetan dengan ibumu. Kalian semua orang rendahan. Bagaimana Anda bisa dianggap tidak berhubungan? Pang Yu mencibir dengan ekspresi menghina, kematiannya tidak bisa dibenarkan. Dia pantas mendapatkannya karena kamu memilih untuk mendukungnya dengan sekuat tenaga. Dengan kata-kata itu, mereka berdua sekarang benar-benar jatuh. Masalah hari ini hanyalah pengingat. Tanda seru. Sudut mulut Pang Yu sedikit melengkung ketika dia berkata, meskipun reputasimu di daratan Cakrawala Surgawi telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, izinkan saya memberitahu Anda bukan apa-apa di Sekte Dalam Akademi. Kamu bahkan tidak bisa melindungi orang rendahan di Akademi. Lingkungan Sword Discourse Arena hening dan suasananya terasa berat. Semua pembudidaya merasa merinding saat mendengar kata-kata Pang Yu. Kata-kata Pang Yu tidak hanya untuk Yang Ruoxu, tetapi juga untuk semua murid Akademi yang hadir. Dia memperingatkan para pembudidaya yang hadir bahwa siapapun yang ada hubungannya dengan Yang Ruoxu akan berada dalam situasi yang sangat sulit di Akademi dan bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Mereka akan menderita akibat yang sama seperti Su Zimo sebelumnya. Jadi begitu. Tiba-tiba, suara mengejek terdengar dari Sword Discourse Arena. Hanya ada 2 orang di Sword Discourse Arena. Salah satunya adalah Essence Spirit Elder Teng. Karena kehancuran tubuhnya yang berturut-turut, darahnya sangat terkuras dan hampir mengering. Saat ini, dia masih mengumpulkan darahnya secara perlahan, bersiap untuk merekonstruksi tubuhnya. Suara itu bukan milik Tetua Teng. Itu milik orang lain. Mungkinkah? Princess Scarlet Rainbow sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, tatapan semua kultivator mendarat di kultivator berjubah hijau di Sword Discourse Arena. Set, semua orang tersentak. Su Zimo tidak mati. Murid sekte luar yang diserang oleh skill rahasia Essence Spirit Heaven Immortal masih hidup. Selanjutnya, tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas dan wajahnya cerah tanpa tanda-tanda cedera. Apa? Selain kaget, banyak pembudidaya yang bingung. Semua orang melihat keterampilan rahasia Essence Spirit Elder Teng memasuki kesadaran Su Zimo. Bahkan Dewa Surga pasti akan mati jika roh Essence mereka diserang oleh keterampilan rahasia roh Essence, apalagi Dewa Bumi. Perubahan waktu itu sangat mendadak. Su Zimo tampak seperti terpaku di tempat tanpa bergerak,
diserang oleh keterampilan rahasia Essence Spirit Penatua Teng. Kenyataannya, Su Zimo sudah merasakan niat membunuh Tetua Teng begitu niat itu muncul. Alasan mengapa dia tidak menggunakan keterampilan rahasia Essence Spirit untuk melawan Tetua Teng secara langsung adalah karena tidak perlu. Ketika keterampilan rahasia Essence Spirit Elder Teng memasuki kesadarannya, itu dihancurkan oleh Green Lotus Sword yang dibentuk oleh biji teratai hijau. Dengan perlindungan platform teratai penciptaan, sisa kekuatan kesadaran roh tidak dapat melukai roh esensi teratai hijau sama sekali. Setelah itu, semua orang mengira Su Zimo sudah mati. Belakangan, perhatian semua orang tertuju pada pertengkaran antara Yang Ruoxu dan Pang Yu. Secara alami, tidak ada yang memperhatikannya. Su Zimo juga ingin tahu alasan mengapa Tetua Teng mengincarnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Baru sekarang dia mengerti seluruh situasi yang dia bicarakan. Kamu belum mati. Senyum di wajah Pang Yu menghilang saat dia menatap Su Zimo dengan dingin. Bagus bagus bagus. Sebaliknya, Yang Ruoxu tertawa terbahak-bahak dan memuji, saudara muda Su, kamu benar-benar mampu. Karena Su Zimo belum mati, dia tidak lagi merasa bersalah dan dalam suasana hati yang baik. Bagaimana kamu tidak mati? Essence Spirit Elder Teng bingung. Dia tidak menyangka murid sekte luar sebelum dia akan hidup kembali. Karena aku belum mati. Su Zimo memandang Penatua Tang dan berkata dengan acuh tak acuh, kaulah yang akan segera mati. Anda, ekspresi Elder Teng berubah drastis dan dia ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, Su Zimo bahkan lebih cepat. Sebelum hukumannya selesai, dia sudah menyerang. Dia melangkah maju dan membuka telapak tangannya, menjebak roh esensi Elder Teng di dalamnya. Kakak Pang, selamatkan aku. Elder Teng hampir ketakutan dan menjerit. Su Zimo, hentikan. Kilatan dingin melintas di mata Pang Yu. Alih-alih langsung menyerang, dia berteriak, menurut aturan akademi, pertarungan hidup dan mati tidak diperbolehkan di Sword Discourse Arena. Fufu. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, Pang Yu diam-diam menghasut Tetua Teng untuk menggunakan keterampilan rahasia Essence Spirit untuk membunuhnya. Sekarang, Pang Yu adalah orang yang menyatakan aturan akademi dengan benar. Su Zimo adalah seorang sarjana sejak awal dan berpengalaman dalam ajaran orang bijak. Meskipun dia telah memasuki dunia kultivasi dan membunuh banyak orang, dia jarang mengutuk. Namun, pada saat itu, dia sangat membenci Pang Yu. Dia melirik yang terakhir dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada pertempuran hidup dan mati. Persetan dengan ibumu. Dengan mengatakan itu, Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan roh esensi Tetua Teng. Penatua disiplin dari sekte luar dihancurkan dalam tubuh dan jiwa di Sword Discourse Arena. Para pembudidaya di sekitarnya tercengang saat mereka memandang Su Zimo dengan tak percaya. Bahkan Pang Yu tertegun. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa Su Zimo akan membunuh Tetua Teng. Dengan itu, dia akan memiliki cukup alasan untuk masuk secara pribadi untuk menekan Su Zimo. Namun, dia tidak menyangka Su Zimo berani memarahinya. Persetan dengan ibumu. Pang Yu benar-benar terpana. Jingan, beraninya kau memarahiku. Pang Yu tersentak dari pingsannya dan sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyalurkan roh esensinya dan melepaskan teleportasi, menghilang di tempat. Pada saat Pang Yu muncul, dia sudah berada di arena wacana pedang, di samping Su Zimo. Mati. Pang Yu melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan. Su Zimo sama sekali tidak bisa bertahan melawan kekuatan surga abadi kelas 9. Bahkan tubuh sejati teratai hijau kelas 10 miliknya akan hancur. Saat Pang Yu melepaskan teleportasi, Su Zimo sudah merasakannya. Tanpa ragu, dia merilis True Dragon Nine Flashes. Saat Pang Yu muncul, Su Zimo sudah menghilang dari tempatnya. Serangan telapak tangan Pang Yu meleset. Kerumunan berseru sekali lagi. Sebagai murid sekte dalam, salah satu dari 5 teratas untuk Bud, dan surga abadi kelas 9, penampilan pribadi Pang Yu untuk berurusan dengan murid sekte luar sudah cukup untuk menyebabkan keributan. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa serangan pertama Pang Yu meleset dan dia tidak berhasil membunuh Su Zimo. Kecepatan reaksi Pang Yu juga sangat cepat. Dalam sekejap, dia menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah dia bisa menentukan tempat pendaratan Su Zimo. Pada saat yang sama,
dia melepaskan tekanan kesadaran roh dari Dewa Surga kelas 9 dan turun dari langit. Saat sosok Suzimo muncul, dia jatuh ke dalam tekanan kesadaran roh yang luar biasa. Melawan tekanan kesadaran roh itu, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa dan sulit baginya untuk bergerak. Dia tidak bisa melepaskan True Dragon Nine Flashes dan tidak punya tempat untuk lari. Ini adalah metode Dewa Surga tingkat atas. Pang Yu mengatupkan dua jarinya dan menyulap seni pedang, menusuk ke arah Glabella Suzimo. Seketika, seolah-olah pedang tajam terbentuk. Sebelum turun, Glabella Suzimo sudah berdarah. Fakta bahwa Pang Yu melewatkan serangannya cukup memalukan baginya. Dia bertekad untuk membunuh Suzimo di tempat dengan jarinya sekarang. Bab 2176 Kematian Pang Yu. 2176 Kematian Pang Yu. Ketika Suzimo melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, matanya bersinar dengan kilatan ganas. Dia siap mengambil risiko. Jari Pang Yu terlalu tajam dan mustahil baginya untuk lolos tanpa cedera. Namun, tidak sopan untuk tidak membalas. Tanda seru. Suzimo menyalurkan roh esensinya dengan liar dan memelototi Pang Yu dengan ganas. Sebuah bronze square tripod samar-samar muncul dalam cahaya darah di glabellanya. Dia ingin menggunakan Hell Suppression Tripod untuk bertahan melawan gelombang pertama dampak dari jari pedang Pang Yu. Meskipun Hell Suppression Tripod sangat tangguh, sulit untuk menetralkan kekuatan Dewa Surga kelas 9 sepenuhnya. Ada harta karun lainnya di Green Lotus Essence Spirit, Trinity Auspicious Jade. Harta karun terbesar ini telah menyerap esensi matahari, bulan, dan bintang terus-menerus selama bertahun-tahun dan sangat tangguh, bahkan dapat bertahan dari dampak sekunder. Jika itu tidak bisa menyelesaikan ketajaman sepenuhnya, dia masih memiliki tanah hidup 9 surga. Meski terluka parah, Suzimo ingin membunuh Pang Yu. Setelah berkultivasi ke alam surga abadi, roh esensinya sudah bisa melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Di antara kekuatan surgawi tertinggi yang dia pahami, ada kekuatan surgawi tertinggi yang dapat mengabaikan alam kultivasi Dewa Surga dan membunuh Dewa Surga kelas 9. Itu adalah langkah yang sangat berisiko. Suzimo tidak tahu apakah Hell Suppression Tripod, Trinity Auspicious Jade, dan Nine Heavens Living Soul dapat bertahan dari serangan Pang Yu. Namun, dia tahu satu hal, dia pasti akan membuat Pang Yu membayar. Merasakan kegilaan dan niat membunuh di mata Suzimo, tatapan mengejek melintas di mata Pang Yu saat dia mencibir. Apakah kamu ingin melawan? Pang Yu berkata dengan lembut, di mataku, kekuatanmu seperti semut yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Swoosh! Jari pedang turun dan menusuk ke arah Glabella Suzimo dengan ujung yang tajam. Tiba-tiba, sosok jangkung muncul di depan Suzimo. Dia dipenuhi dengan kebenaran dan memiliki aura yang sangat deras, tidak lebih lemah dari Dewa Surga kelas 9, Pang Yu. Yang Ruoksu tiba melalui teleportasi. Ketika Pang Yu berteleportasi dan menyerang untuk pertama kalinya, Yang Ruoksu tidak berhasil tiba tepat waktu. Kali ini, dia tiba tepat waktu. Dia berteriak dan kebenaran bergema di dadanya. Mengangkat lengannya, dia mengepalkannya dan meninju jari pedang Pang Yu yang masuk. Saat Yang Ruoksu muncul dan berteriak, Suzimo juga menggeram, momen sekejap. Kekuatan-kekuatan surgawi tertinggi meledak dan turun seketika, menyelimuti Pang Yu. Setelah Yang Ruoksu muncul, perhatian Pang Yu sama sekali tidak tertuju pada Suzimo. Dengan tatapan ganas, dia memelototi Yang Ruoksu dan mencibir, saudara muda Yang, kepalan tanganmu masih kurang. Kamu tidak bisa bertahan melawan jari pedangku. Bang! Jari pedang Pang Yu bertabrakan dengan kepalan tangan Yang Ruoksu dan gelombang kejut meledak, menelan seluruh Sword Discourse Arena. Para pembudidaya di sekitarnya yang sedang menonton tertiup ke belakang oleh aura dan bergoyang. Yang Ruoksu juga tahu bahwa kekuatan tempurnya saat ini bukanlah tandingan Pang Yu. Namun, Suzimo berada tepat di belakangnya dan dia tidak bisa membiarkan Suzimo terluka. Dia tidak bisa mundur. Tinju dan jari bertabrakan dan mereka berdua berdiri saling berhadapan tanpa bergerak. Pang Yu sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan pedangnya seharusnya mampu menembus tinju Yang Ruoksu, bagaimana mereka bisa seimbang sekarang? Yang Ruoksu juga bingung. Mungkinkah Pang Yu menahan diri? Namun, saat itu, ekspresi mereka berubah. Ekspresi kaget melintas di mata Pang Yu, diikuti oleh kebingungan, ketakutan, dan akhirnya keterkejutan.
Adapun Yang Ruoxu, ekspresinya berubah drastis saat dia menatap Pang Yu dengan tak percaya. Bagi Yang Ruoxu, penampilan Pang Yu menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rambut hitamnya berubah seputih salju dalam sekejap mata. Kerutan melapisi wajah Pang Yu, membuatnya tampak seperti orang tua yang akan mati kapan saja. Matanya yang jernih dan dingin berubah menjadi keruh dan layu. Perlahan-lahan, para pembudidaya di sekitarnya juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang Pang Yu. Lihat, ada apa dengan kakak senior Pang? Astaga, bagaimana kakak senior Pang menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Tepat di depan semua orang, tubuh tegak lurus Pang Yu menjadi bungkuk dan seluruh sosoknya menyusut. Keributan di kerumunan semakin intensif. Semua orang memandang Pang Yu dengan kaget. Apa yang terjadi padaku? Suara Pang Yu sedikit bergetar. Saat dia berbicara, dia menyadari bahwa suaranya telah menjadi sangat tua. Pang Yu tidak percaya bahwa suara itu keluar dari mulutnya. Kakak Pang, mengapa umurmu? Mata Yang Ruoxu juga melebar, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa umur Pang Yu hampir habis. Jangka hidup surga abadi adalah 300.000 tahun. Saat ini, Pang Yu baru berusia 100.000 tahun dan berada di puncaknya. Tapi sekarang, umurnya hampir habis dan dia bisa mati kapan saja. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Usia hidupku. Pang Yu dipenuhi kerutan dan bibirnya yang keriput bergerak. Dia juga menyadari apa yang terjadi padanya. Umurnya habis dan dia akan mati. Ini bahkan lebih mengerikan daripada terluka parah atau esens spiritnya rusak. Bahkan jika esens spiritnya terluka, masih ada secercah harapan untuk perawatan. Namun, ketika umur seseorang habis, mereka akan benar-benar mati. Akhirnya, Pang Yu memelototi Yang Ruoxu dengan matanya yang kabur, terengah-engah karena kebencian. Namun, dia tercengang saat melihat Yang Ruoxu yang bingung. Sebelumnya, Yang Ruoxu hanya menyerang dan menghajarnya secara langsung, tidak mungkin dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Selain itu, dilihat dari ekspresi Yang Ruoxu, dia sepertinya juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, jika bukan Yang Ruoxu, siapakah itu? Siapa yang menyerangnya secara rahasia? Sebelum Pang Yu meninggal, sebuah pikiran melintas di benaknya. Tatapannya bergeser dan mendarat di kultivator berjubah hijau di belakang Yang Ruoxu. Pada saat itu, kultivator berjubah hijau memiliki ekspresi tenang dan memelototinya dengan dingin, dia sama sekali tidak terkejut. Tiba-tiba, Pang Yu ingat bahwa seseorang telah menyebutkan momen singkat di medan perang sebelumnya. Kamu. Pang Yu mengangkat tangannya dengan susah payah dan menunjuk Su Zimo dari jauh. Su Zimo berada di arah Yang Ruoxu. Di mata semua orang, mereka secara alami berpikir bahwa Pang Yu mengacu pada Yang Ruoxu. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, Yang Ruoxu berteriak dan teriakan Su Zimo hampir tenggelam oleh teriakan itu dan tidak ada yang menyadarinya. Siapa yang mengira bahwa Earth Immortal kelas 8 dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi? Siapa yang mengira bahwa kekuatan surgawi tertinggi dari Dewa Bumi dapat membunuh Dewa Langit kelas 9 teratas dari Sekte Dalam di tempat? Bibir Pang Yu berkedut, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, umurnya benar-benar habis dalam waktu singkat itu. Berdebar, Pang Yu mengangkat lengannya dan jatuh ke belakang dengan mata terbelalak, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bahkan sampai kematiannya, Pang Yu tidak mengerti bagaimana dia mati di tangan Dewa Bumi. Bab 2177-2177 Fang Qingyun 2177 Fang Qingyun. Kakak senior Pang meninggal begitu saja. Tidak kusangka kekuatan tempur saudara senior yang sudah sangat menakutkan. Dia membunuh kakak senior Pang dengan satu gerakan. Kurasa kekuatan tempur senior brother yang saat ini sebanding dengan senior brother Fang. Seorang murid yang baru saja bergabung dengan akademi mau tidak mau bertanya, kakak senior Fang yang mana? Tanda seru. Orang nomor satu sekte dalam saat ini, Fang Qingyun, tentu saja. Aku ingin tahu apa nama dari kekuatan surgawi tertinggi yang digunakan kakak senior yang sebelumnya. Untuk berpikir bahwa itu bisa menghabiskan umur kakak senior Pang lebih dari 100.000 tahun. Betapa menakutkannya. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Sepertinya sesuatu yang cepat berlalu. Ada keributan di sekitar Sword Discourse Arena.
Seorang kultivator telah lama berlari ke sekte dalam untuk memberitahu mereka tentang masalah penting ini. Pertarungan hidup dan mati tidak diperbolehkan di Sword Discourse Arena. Namun, dua orang tewas berturut-turut hari ini. Salah satunya adalah tetua disiplin dan yang lainnya adalah Dewa Surga kelas 9 yang menduduki peringkat 5 teratas di Sekte Dalam. Ini pasti akan mengejutkan Akademi. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Elder Teng dan Pang Yu adalah orang-orang yang tidak masuk akal dalam hal ini sejak awal. Dia hanya dipaksa untuk membalas. Selama Akademi itu adil, mereka tidak akan menghukumnya. Momen singkat dipahami hingga batasnya melalui kekuatan mandul dan waktu seperti sabar. Dengan penambahan kekuatan suci itu, berlalunya waktu berlalu dengan cepat dan lenyap dalam sekejap. Tidak peduli berapa lama umur Pang Yu, bahkan jika itu adalah 300.000 tahun penuh, akan sulit baginya untuk bertahan hidup jika dia terkena Fleeting Moment. Tentu saja, jika Fleeting Moment menyerang immortal yang sempurna, itu akan sia-sia. Dewa sempurna memiliki buah dao kental dan dilindungi oleh esensi sejati, kekuatan momen singkat tidak dapat menembusnya sama sekali. Jika Pang Yu bersiap dan menggunakan kekuatan surgawi tertinggi lainnya untuk bertahan melawan momen singkat, dia tidak akan mati. Sayangnya, Pang Yu sama sekali tidak menganggap serius Su Zimo. Dia tidak menyangka Su Zimo bisa melepaskan kekuatan yang bisa mengancamnya. Semua perhatiannya tertuju pada Yang Ruoxu. Ketajaman dan kekuatannya dipadatkan di jari pedangnya dan dia melepaskan pertahanan yang mengguncang bumi melawan Yang Ruoxu. Saat itu juga, Fleeting Moment turun. Tentu saja, Su Zimo mengetahui satu hal. Meskipun Pang Yu meninggal karena Fleeting Moment, itu tidak berarti bahwa dia bisa membunuh Dewa Surga kelas 9 secara langsung. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Bahkan kekuatan surga abadi kelas 3 atau 4 sulit baginya untuk bertahan, apalagi Dewa Surga kelas 9. Dia tahu batas kemampuannya. Jika Yang Ruoxu tidak muncul di akhir dan mengalihkan perhatian dan kekuatan Pang Yu, dia mungkin tidak akan berhasil. Bisa dikatakan Pang Yu mati di tangan Su Zimo. Namun, ada banyak kebetulan yang terjadi juga. Saat Su Zimo tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Yang Ruoxu, yang berada di depannya, telah berbalik dan menatapnya penuh arti dengan ekspresi yang bertentangan. Ada keterkejutan, kesadaran dan emosi. Semua orang mengira Pang Yu mati di tangan Yang Ruoxu. Namun, Yang Ruoxu tahu bahwa kekuatan pukulannya sebelumnya tidak dapat membunuh Pang Yu juga tidak dapat mencapai efek yang begitu mengerikan. Jika bukan dia, siapa lagi? Hanya ada 3 orang di Sword Discourse Arena. Pang Yu sudah mati. Jika dia bukan orang yang melakukannya, itu hanya bisa menjadi orang ketiga. Meskipun hal ini dapat disembunyikan dari semua orang, hal itu tidak dapat disembunyikan dari Yang Ruoxu. Itu Su Zimo baru saja mengucapkan 2 kata ketika Yang Ruoxu tiba-tiba mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menyela Su Zimo. Jangan mengakui ini. Yang Ruoxu berbisik dengan ekspresi muram. Saat Su Zimo hendak bertanya, sebuah teriakan terdengar dari jauh. Apa yang telah terjadi? Beberapa sosok merobek udara dari arah sekte dalam dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, mereka tiba dan turun perlahan. Pemimpin mereka mengenakan jubah hijau gelap dengan awan keberuntungan terukir di atasnya. Rambut hitamnya diikat dan dia memiliki ekspresi yang bermartabat dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Salam, kakak senior Fang. Para pembudidaya di sekitarnya menangkupkan tinju mereka sebagai salam. Nomor 1 dari Sekte Dalam, Fang Qingyun. Di belakang Fang Qingyun ada 4 pembudidaya, seorang pria dan seorang wanita. Semuanya anggun dan luar biasa dengan aura kuat yang sebanding dengan Yang Ruoxu. Pria dan wanita itu adalah Tang Peng dan Yan Bingying. Mereka juga sangat terkenal di Sekte Dalam dan kekuatan tempur mereka bisa masuk dalam 10 besar. Di antara mereka, Yan Bingying bahkan memiliki reputasi sebagai peri nomor 1 di Sekte Dalam. Ada banyak desas-desus tentang dia dan Fang Qingyun tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengkonfirmasi secara terbuka. Salam, kakak senior Tang dan kakak senior Yan. Banyak pembudidaya membungkuk sekali lagi. Tatapan Fang Qingyun tajam dan dia langsung melihat Pang Yu yang meninggal di Sword Discourse Arena. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Yang Ruoxu yang tidak jauh tanpa mengungkapkan emosi apapun. Kakak Pang.
Ketika Tang Peng melihat mayat Pang Yu, matanya melebar dan dia berseru sebelum menyerbu arena wacana pedang. Yan Bingying mengulurkan tangan dan menutupi bibir cerinya juga, berseru. Kamu berhasil. Tang Peng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Yang Ruoxu, berkata dengan dingin dengan ekspresi ganas. Itu benar. Yang Ruoxu setuju tanpa ragu. Mati kalau begitu. Tang Peng berteriak membunuh dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil sepasang sarung tangan emas berkilauan yang dia kenakan. Sarung tangan melilit telapak tangan Tang Peng sepenuhnya. Selain itu, kukunya setajam pedang dan berdentang saat bertabrakan, menyebabkan percikan api beterbangan seperti sepasang cakar elang yang tajam. Swoosh! Dalam sekejap, Tang Peng menghilang dari tempatnya. Teleportasi. Yang Ruoxu sedikit mengernyit. Jika dia menghadapi musuh normal, dia seharusnya sudah berteleportasi sekarang. Namun, Su Zimo berada tepat di belakangnya. Jika dia pergi, ada kemungkinan besar Su Zimo akan terlibat oleh Tang Peng yang marah dan mati di tempat. Memikirkan itu, Yang Ruoxu tidak bergerak sama sekali. Dia mengusap tas penyimpanannya dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di telapak tangannya, menusuk ke arah kekosongan secara diagonal di belakangnya. Awalnya tidak ada apa-apa di sana. Tepat setelah serangan Yang Ruoxu, sosok Tang Peng tiba-tiba muncul dan mengulurkan cakar emasnya yang tajam untuk mencengkeram. Namun, serangan Yang Ruoxu bertemu langsung. Dentang. Pedang dan cakar bertabrakan dengan suara benturan logam yang menusuk telinga. Tang Peng bergidik sedikit dan pergi sekali lagi dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat dan hanya ada seberkas cahaya yang tersisa di Sword Discourse Arena. Tatapan para murid sekte luar tidak bisa mengejar teknik gerakannya. Bahkan dengan penglihatan Su Zimo, dia tidak bisa menguncinya dan hanya bisa melihat bayangan. Su Zimo hanya menonton sebentar sebelum dia merasa pusing. Dia diam-diam khawatir. Murid sekte dalam akademi terlalu kuat. Jika Pang Yu tidak terganggu oleh Yang Ruoxu dan tidak siap untuk fleeting moment, dia tidak akan terkena serangan itu. Ketika Tang Peng masih muda, dia mendapatkan kesempatan besar dan menukar darah melalui pembersihan sumsum. Garis keturunan ras rock mengalir melalui tubuhnya dan kecepatan bawaannya sangat mengejutkan. Di sekte dalam, Tang Peng adalah nomor satu dalam teknik gerakan. Bab 2178 Kesempatan yang adil. 2178 Kesempatan yang adil. Tang Peng mengitari Yang Ruoxu terus-menerus tanpa menyerang. Namun, itu juga berarti dia bisa menyerang kapan saja. Penilaian yang salah akan mengakibatkan cedera serius. Yang Ruoxu menghela nafas panjang dan tiba-tiba menutup matanya. Memegang pedangnya dengan satu tangan, dia sepertinya sudah menyerah. Tanda seru. Saat itu, Su Zimo juga berada di medan perang dan tidak bisa kabur. Tiba-tiba, sebuah peringatan muncul di benak Su Zimo. Di kiri. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Yang Ruoxu telah menyerang dan menikam ke kiri. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyala dan menyambar bilah pedang, menyebabkan percikan api beterbangan. Tang Peng tidak berhenti setelah melewatkan serangannya dan terus berlari. Tak lama kemudian, sebuah peringatan melintas di benak Su Zimo sekali lagi. Pada saat yang sama, Yang Ruoxu menyerang sekali lagi. Dentang, pedang dan cakar bertabrakan dan sosok Tang Peng melintas, menghilang dari pandangan Yang Ruoxu. Sejak awal, Yang Ruoxu tidak membuka matanya. Su Zimo meratap secara internal, diam-diam kagum. Persepsi rohnya diwarisi dari Dai Yue dan dia bisa menentukan asal-usul bahaya. Metode Yang Ruoxu juga sangat brilian. Kebenaran mengelilinginya, membentuk aura yang tak terlihat. Selama Tang Peng menyerang, dia pasti akan mengganggu keseimbangan aura. Oleh karena itu, Yang Ruoxu dapat langsung merasakannya. Tidak peduli seberapa cepat Tang Peng, dia tidak bisa menandingi pedang Yang Ruoxu. Oleh karena itu, tepat di depan banyak pembudidaya, pertempuran di Sword Discourse Arena menjadi sangat aneh. Sosok tak terlihat bergerak terus-menerus dengan kecepatan yang mendistorsi kehampaan di sekitarnya. Adapun Yang Ruoxu, dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya. Berdiri dengan bangga, dia menikam dari waktu ke waktu. Dengan setiap dorongan, suara benturan logam akan bergema dari Sword Discourse Arena. Dalam 10 menit, Tang Peng sudah menyerang 100 kali. Namun, Yang Ruoxu tidak bergerak sama sekali. Kakak senior Tang, aku tahu kamu memiliki hubungan yang dalam dengan kakak senior Pang. Namun,
Belum terlambat bagi kami untuk berdebat setelah Anda mengonfirmasi detail pasti dari masalah ini. Saat itu, Yang Ruoksu tiba-tiba berbicara dengan mata tertutup, mengundang seruan. Semua orang tahu bahwa mereka tidak boleh terganggu dalam pertempuran yang begitu intens. Satu kesalahan bisa mengakibatkan kematian. Namun, Yang Ruoksu masih memiliki kekuatan untuk berbicara dalam pertempuran yang begitu sengit. Paling tidak, itu berarti Yang Ruoksu tenang dan masih memiliki sisa kekuatan. Kakak Tang, jangan tertipu. Dia mencoba membujukmu untuk berbicara. Yan Bingying menonjol dan mencibir, hidup untuk hidup. Itu benar. Apa yang bisa dikatakan kepada orang rendahan sepertimu? Baru sekarang Suzimo menyadari mengapa Yang Ruoksu menyuruhnya untuk tidak mengakui bahwa dialah yang membunuh Pang Yu. Itu karena Yang Ruoksu tahu bahwa Fang Qingyun, Tang Peng, Yan Bingying dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskan mereka dengan kematian Pang Yu. Orang-orang ini dipimpin oleh Fang Qingyun. Di sekte dalam, mereka memiliki banyak perseteruan dengan Yang Ruoksu sejak awal dan tidak tahan satu sama lain, menyebabkan konflik mereka semakin dalam. Kematian Pang Yu benar-benar mengintensifkan konflik antara kedua belah pihak. Yang Ruoksu sangat mengenal orang-orang ini. Mereka bahkan tidak mau repot-repot menanyakan alasan kematian Pang Yu dan akan langsung bertarung. Namun, Su Zimo hanyalah murid sekte luar yang naik dari dunia bawah, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan mereka. Akar dari masalah ini adalah perseteruannya dengan Fang Qingyun dan murid sekte dalam lainnya, Su Zimo terlibat. Tentu saja tidak mungkin dia akan mendorong Su Zimo ke tengah badai dan membiarkan yang terakhir menanggung kemarahan Fang Qingyun dan yang lainnya. Tidak mungkin Su Zimo bisa menahannya. Dentang, dentang, dentang. Suara pedang dan cakar berbenturan di Sword Discourse Arena semakin intensif. Pertarungan antara kedua belah pihak juga mendekatinya. Serangan Tang Peng semakin ganas dan dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia secara alami semakin cemas setelah gagal mengalahkan Yang Ruoksu berkali-kali. Namun, mata Yang Ruoksu tertutup sepanjang waktu dan dia tenang. Tiba-tiba, Fang Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tang Peng menjadi bingung. Dia akan segera kalah. Sebelum kalimatnya selesai, Yang Ruoksu tiba-tiba membuka matanya ke Sword Discourse Arena dan berteriak pelan, pukul. Sing! Sinar pedang melintas seperti kilat yang merobek langit malam. Itu sangat menakjubkan dan membawa aliran darah yang mengerikan. Saat berikutnya, Yang Ruoksu mencabut pedangnya. Sosok Tang Peng muncul dan dia mencengkeram dadanya dengan tangan kanannya. Darah merembes keluar dari celah di antara jari-jarinya saat dia menatap Yang Ruoksu dengan kebencian dan kemarahan. Pedang Yang Ruoksu menembus jantungnya. Meskipun Dewa Langit dapat menggunakan kelahiran kembali darah, begitu kidarah memasuki tubuh mereka dan menghancurkan hati mereka, dibutuhkan setidaknya 10 napas bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Kemenangan diputuskan. Yang Ruoksu, jangan sombong. Tunggu sebentar, kita akan bertarung lagi. Tang Peng menggertakkan giginya dan berkata. Yang Ruoksu sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, aku sudah menunjukkan belas kasihan dengan seranganku. Pemenang di antara kita telah diputuskan. Jika kamu terus bertarung, bukankah itu terlihat tidak terhormat? Siapa yang peduli dengan kemenangan? Aku akan melawanmu sampai mati. Niat membunuh Tang Peng tidak berkurang. Pertarungan hidup dan mati tidak diperbolehkan di Sword Discourse Arena. Yang Ruoksu berkata dengan suara yang dalam. Tang Peng, mundur. Tepat ketika Tang Peng hendak berbicara, Fang Qingyun tiba-tiba berbicara dan melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat agar Tang Peng pergi. Meskipun Tang Peng marah, dia tidak berani melanggar perintah Fang Qingyun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Dalam sekejap, Fang Qingyun turun perlahan dan berdiri di Sword Discourse Arena. Fang Qingyun tidak memancarkan ketajaman atau sikap menakutkan. Namun, Su Zimo yang berdiri di hadapannya merasa merinding. Bahkan dengan Yang Ruoksu di depannya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan menakutkan itu. Orang ini sangat kuat, tidak heran mengapa dia adalah orang nomor satu di sekte dalam. Su Zimo diam-diam khawatir. Ekspresi Yang Ruoksu juga menjadi sangat suram dan dia tegang. Dia mencengkeram pedangnya begitu erat sehingga buku-buku jarinya menjadi pucat. Kakak Fang, apakah kamu akan menyerang juga? Yang Ruoksu memelototi Fang Qingyun lekat-lekat tanpa berani terganggu. Jangan gugup. Fang Qingyun mengibaskannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Memang,
Pertarungan hidup dan mati tidak diperbolehkan di Sword Discourse Arena. Namun, Anda harus membayar dengan nyawa Anda karena melanggar peraturan akademi dan membunuh saudara muda Pang. Masalah ini bukan, Yang Ruoxu menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Fang Qingyun. Saya tidak ingin mendengar sebab atau alasan apapun. Apa yang saya lihat adalah bahwa di Sword Discourse Arena, Anda dan Junior Brother Pang telah bertarung sampai mati dan melanggar peraturan akademi. Aturan akademi saja sudah cukup untuk membenarkan kematianmu. Saya, Yang Ruoxu baru saja berbicara. Fang Qingyun memotongnya sekali lagi dan berkata, Saudara muda Yang, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang untuk melawan saya secara adil dan jujur. Jika Anda menang, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda di masa depan. Kamu akan mati bagaimanapun caranya. Paling tidak, aku akan memberimu kematian yang bermartabat di depan para murid akademi. Fufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dan berkata, Kakak Fang, kamu membuatnya terdengar seperti kesempatan yang adil. Namun, kakak senior yang baru saja berperang melawan Pang Yu dan Tang Peng. Dia telah menghabiskan banyak energi. Bagaimana itu adil? Bab 2179 Penampilan para tetua. 2179 Penampilan sesepuh. Kamu adalah murid sekte luar. Tidak ada ruang bagi Anda untuk berbicara di sini. Nyah. Setelah Su Zimo mengatakan itu, Fang Qingyun tidak berekspresi. Sebelum dia bisa menjawab, Tang Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan mencaci maki. Haha, Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan bertanya lagi, kenapa? Kakak senior Fang dapat memanfaatkan orang lain tetapi tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan apapun tentang itu. Tanda seru. Di akademi, bahkan murid sekte dalam tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Fang Qingyun. Para pembudidaya terkejut dan ekspresi mereka berubah. Setelah Fang Qingyun muncul, dia memiliki ekspresi tenang sepanjang waktu. Namun, pada saat itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo. Su Zimo memperhatikan tatapan Fang Qingyun dan bahkan lebih yakin lagi. Kata-kata dan tindakan Fang Qingyun sebelumnya memancarkan aura yang mendominasi. Sebagai orang nomor satu dari sekte dalam, dia pasti sangat sombong dan menghargai reputasinya. Sekarang semua orang menonton, dia tidak punya pilihan selain berkompromi bahkan jika dia ingin membalas dendam untuk Pang Yu secepat mungkin. Kalau tidak, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil karena dia memanfaatkan situasi. Di sekte dalam dan akademi, reputasinya akan sangat terpengaruh. Memang, Fang Qingyun menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Saudara muda Yang, saya akan memberi Anda waktu untuk memulihkan diri. Saya akan menunggu di sini. Setelah Anda pulih, kami akan bertarung. Pertempuran ini tidak terhindarkan. Yang Ruoxu tidak menjelaskan lebih lanjut dan hanya menangkupkan tinjunya sebelum mengambil posisi lotus. Su Zimo telah mencapai tujuannya. Alasan mengapa dia menonjol dan mengatakan itu adalah untuk mengulur waktu. Yang satu adalah waktu bagi Yang Ruoxu untuk memulihkan diri sementara yang lain adalah waktu bagi Akademi Langit dan Bumi untuk bereaksi. Jika itu cukup lama dan masalah ini terus meningkat, itu pasti akan menyebar ke sekte dalam atau bahkan murid warisan, menarik tetua disiplin yang berpangkat lebih tinggi dari akademi untuk menegakkan keadilan. Fang Qingyun hanyalah orang nomor satu dari sekte dalam, Su Zimo tidak percaya bahwa Fang Qingyun dapat melakukan apapun yang dia inginkan di akademi hanya karena itu. Siapa namamu? Saat Su Zimo sedang merenung, dia tiba-tiba merasakan dua tatapan tajam melesat saat suara Fang Qingyun terdengar santai. Su Zimo, kata Su Zimo terus terang dengan ekspresi tenang. Oh, Fang Qingyun mengangkat alisnya sedikit. Jadi, itu kamu. Pada saat itu, Tang Peng dan Yan Bingying turun ke Sword Discourse Arena dan berdiri di belakang Fang Qingyun. Yan Bingying memelototi Su Zimo dengan dingin tanpa menyembunyikan rasa jijik di matanya. Jadi, orang rendahan lainnya. Tidak heran mengapa dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Saat itu, beberapa sosok melaju dari arah sekte dalam. Pemimpin mereka adalah orang tua. Meskipun lencana di pinggangnya juga merupakan lencana sekte dalam, auranya sangat kuat dan bahkan melampaui Fang Qingyun dan yang lainnya. Tanpa diduga, orang tua yang memimpin harus menjadi immortal sempurna.
Tetua disiplin sekte luar sebagian besar adalah dewa surga kelas 1 dan 2. Dengan begitu, mereka akan memiliki kekuatan dan metode yang cukup untuk menegakkan hukum di sekte luar. Suzimo berpikir dalam hati, jika itu masalahnya, ada kemungkinan besar lelaki tua abadi yang sempurna ini adalah tetua disiplin sekte dalam, Tetua Jian. Saat itu, Yang Ruoxu membuka matanya dan bergumam pelan saat melihat siapa itu. Tang Peng dan Yan Bingying sedikit mengernyit saat melihat Tetua Jian. Fang Qingyun masih tanpa ekspresi saat dia menatap Su Zimo dalam-dalam. Dia secara bertahap menyadari bahwa provokasi Su Zimo sebelumnya kemungkinan besar akan mengulur waktu bagi orang lain dari akademi untuk tiba. Apa yang telah terjadi? Setelah tiba, Penatua Jian mengamati sekelilingnya dan akhirnya melihat semua orang di SWOT Discourse Arena, bertanya dengan suara yang dalam. Saudara muda Pang dibunuh oleh Yang Ruoxu di SWOT Discourse Arena. Penatua Jian, beritahu saya, haruskah dia membayar dengan nyawanya? Tang Peng berdiri lebih dulu dan berteriak. Memem. Penatua Jian melirik mayat Pang Yu dan pupil matanya mengerut saat dia bergumam, kekuatan waktu. Pang Yu bukan murid biasa, dia adalah salah satu dari 5 teladan teratas sekte dalam. Selain itu, latar belakangnya agak mulia, keluarganya adalah faksi yang sangat terkenal dan kuat di daratan cakrawala surgawi. Kematian Pang Yu di Akademi Surga dan Bumi bukanlah masalah kecil. Yang Ruoxu, apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Penatua Jian bertanya dengan suara yang dalam. Bertahun-tahun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, eselon atas Akademi sangat memikirkan Yang Ruoxu dari sekte dalam. Dalam keadaan normal, Yang Ruoxu tidak akan menjadi peringkat nomor 1 di sekte dalam menurut latar belakang, kekuatan tempur, bakat, dan aspek lainnya. Meskipun Yang Ruoxu adalah satu-satunya di akademi yang memilih untuk mengolah sutra kebenaran yang sangat sulit, kerugian dari teknik kultivasi ini sangat besar dan itu bukan teknik kultivasi terbaik di akademi. Sulit untuk membenarkan rasa hormat mereka padanya jika itu hanya karena satu fakta itu. Penatua Jian hanya tahu satu hal. Ketika seseorang mengembangkan sutra kebajikan, mereka mengembangkan dan kebajikan. Semua yang mereka lakukan harus dilakukan dengan hati nurani yang bersih. Jika tidak, kekuatan teknik kultivasi ini akan sangat berkurang dan seseorang akan memasuki penyimpangan Qi. Meskipun ada banyak murid di akademi, tidak ada yang memilih teknik kultivasi ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan memiliki hati nurani yang bersih sepanjang hidup mereka? Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah sepanjang hidup kultivasi mereka tanpa keegoisan? Oleh karena itu, ketika Tang Peng mengatakan itu, Penatua Jian tahu pasti ada lebih dari itu. Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam, masalah ini dimulai dengan seorang pelayan sekte luar yang mengantongi batu roh esensi dari murid sekte luar. Ketika Elder Teng berdebat dengan Junior Brother Su di SWOT Discourse Arena, Elder Teng bukanlah tandingannya. Ditambah dengan dorongan Senior Brother Pang, dia menggunakan skill rahasia Essence Spirit. Sebagian besar orang yang hadir tahu keseluruhan cerita. Ini adalah pertama kalinya Fang Qingyun, Tang Peng, Yan Bingying dan yang lainnya mengetahui detail sebenarnya. Tang Peng dan Yan Bingying tampak mengerikan. Jika seperti yang dikatakan Yang Ruoxu, baik Tetua Teng atau Pang Yu, mereka salah karena telah melanggar aturan akademi dengan melepaskan gerakan membunuh terlebih dahulu di SWOT Discourse Arena. Dalam keadaan seperti itu, tindakan Yang Ruoxu dan Su Zimo hanyalah pertahanan. Dengan kata lain, menurut aturan akademi, Tetua Teng dan Pang Yu pantas mati. Tang Peng mendengus dengan dingin dan berkata, kamu secara alami akan memilih untuk mengatakan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Bagaimana kami bisa mempercayai kata-katamu? Sebenarnya, bahkan Tang Peng sendiri tidak terlalu percaya diri saat mengucapkan kata-kata itu. Semua orang tahu bahwa Yang Ruoxu mengolah sutra kebenaran. Jika dia melontarkan omong kosong, itu pasti akan menimbulkan masalah besar bagi kultivasinya. Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam, saya dapat membuat sumpah dao bersumpah bahwa jika saya melebih-lebihkan atau berbohong, saya pasti akan dihukum oleh surga. Tang Peng cemberut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejak awal, Fang Qingyun tidak mengungkapkan apapun. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan kedatangan tetua disiplin sekte dalam, kata-katanya tidak lagi membawa banyak bobot. Jika dia ingin membalikkan keadaan, dia harus mengandalkan seseorang yang lebih kuat.
Penatua Jian melihat sekeliling dan sudah memahami situasinya. Jika Yang Ruoksu berbohong tentang sesuatu yang terjadi di depan semua orang, seseorang akan menonjol untuk membantahnya. Adegan di hadapannya membuktikan bahwa Yang Ruoksu tidak salah. Penatua Jian terbatuk dengan lembut. Saat dia akan mengumumkan keputusan tentang bagaimana menangani masalah ini, sebuah suara terdengar di atas kepala semua orang. Mengapa begitu hidup di sekte luar? Bab 2180 bertemu Yue Hua lagi. 2180 bertemu Yue Hua lagi. Para pembudidaya di bawah terkejut dan melihat ke atas secara naluriah. Awan keberuntungan melayang di atas kepala semua orang dan 7 hingga 8 sosok berdiri di atasnya. Ada pria dan wanita dengan lencana sekte giok tergantung di pinggang mereka yang sedikit berkibar. Ekspresi para pembudidaya berubah. Tak seorang pun di bawah menyadari ketika awan keberuntungan di atas kepala mereka melayang. Tanda seru. Dilihat dari lencana sekte batu giok di pinggang mereka, para pembudidaya di awan keberuntungan ini adalah murid warisan. Murid warisan akademi telah muncul. Dalam keadaan normal, murid sekte luar akademi tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan murid warisan, apalagi melihat mereka dari jarak sedekat itu. Di atas awan keberuntungan, seorang pria berjubah putih berwarna bulan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Rambut hitamnya berkibar dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, tampak riang dan mandiri. Para pembudidaya lainnya berdiri di belakangnya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Tubuh pria berjubah putih itu tinggi dan lurus. Hanya dengan berdiri santai di awan keberuntungan, dia seperti pedang terhunus yang bisa membelah cakrawala menjadi dua. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi rumit di mata mereka, ada rasa hormat, iri hati, ketakutan, dan kegembiraan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Zimo, yang berada di Sword Discourse Arena, mengalihkan pandangannya secara naluriah dan sedikit menundukkan kepalanya ketika dia melihat orang itu. Banyak murid sekte luar tidak mengenali siapa murid warisan di awan keberuntungan itu. Namun, Su Zimo mengenali pria berjubah putih yang memimpin mereka. Pedang abadi Yue Hua. Saat itu, Pure yang Spirit Tracer muncul di Dragon Abyss Star dan menarik 3 dewa sempurna. Salah satunya adalah Sword Immortal Yue Hua yang berada di awan keberuntungan. Pada saat itu, Su Zimo hanyalah dewa hitam dan dewa pedang Yue Hua mungkin tidak mengingatnya. Namun, dia ingat Sword Immortal Yue Hua. Awalnya, alasan Su Zimo tidak mau bergabung dengan Heaven and Earth Academy adalah karena dia khawatir akan terjadi sesuatu jika mereka berinteraksi. Dia tidak menyangka akan bertemu pedang abadi Yue Hua lagi setelah bergabung dengan akademi selama kurang dari 1000 tahun. Ketika Yang Ruoksu melihat pedang abadi Yue Hua memimpin, ekspresi khawatir melintas di matanya. Di sisi lain, bibir Fang Qingyun melengkung. Di awan keberuntungan, Sword Immortal Yue Hua tidak melihat sepanjang waktu. Dia berdiri di atas awan dan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia tidak tertarik tidak peduli seberapa hidup sekte luar itu. Seorang pria berjalan turun dari awan keberuntungan. Penatua Jian bergegas maju dan menangkupkan tinjunya. Salam, kakak senior Xiao. Meskipun dia adalah seorang immortal yang sempurna, dia hanya berada di alam konvergensi dan alam kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan orang di hadapannya, Xiao Li. Selain itu, meskipun tetua disiplin sekte dalam memiliki otoritas yang sangat besar, mereka tidak dapat mengendalikan murid warisan. Oleh karena itu, hampir semua murid warisan di akademi memiliki status yang lebih tinggi daripada tetua disiplin sekte dalam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang? Xiao Li bertanya. Saat tetua Jian hendak berbicara, Fang Qingyun, Tang Peng, dan Yan Bingying menyambutnya dan membungkuk. Salam, kakak senior Xiao. Oh, Qingyun, ini kalian. Xiao Li tampaknya sangat akrab dengan Fang Qingyun dan yang lainnya. Dia mengangguk kecil dan tersenyum. Kalian harus berkultivasi dengan baik dan memadatkan buah dao kalian sesegera mungkin untuk menjadi dewa yang sempurna. Kami menunggu kalian di akademi. Su Zimo pernah mendengar dari Putri Scarlet Rainbow bahwa baik itu sekte luar atau dalam, juga bukan akademi-akademi langit dan bumi yang sebenarnya. Akademi sejati adalah tempat para murid warisan berkultivasi. Itu adalah surga sejati. Ketika Su Zimo melihat betapa akrabnya Fang Qingyun dan dua lainnya dengan Xiao Li, dia tahu bahwa semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Setelah mendengar kata-kata Xiao Li,
Fang Qingyun juga tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, kakak senior Xiao. Setelah saya mendapatkan peringkat surga nomor 1 untuk akademi di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi, saya pasti akan memadatkan buah dao dan menerobos ke alam abadi yang sempurna. Pada saat itu, saya harus mencari bimbingan Anda, kakak senior Xiao. Kultivasi saya tidak cukup. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah awan keberuntungan sambil tersenyum. Jika kalian menjadi murid warisan, kakak senior Yue Hua secara alami akan menjadi orang yang membimbingmu. Fang Qingyun, Tang Peng, Yan Bingying dan yang lainnya sangat senang. Saat itu, Fang Qingyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, saudara muda Pang tidak bisa lagi bergabung dengan kami. Saudara muda Pang. Xiao Li sedikit mengernyit. Saudara muda Pang Yu. Sambil menggertakkan giginya, Tang Peng memelototi Yang Ruoxu dan berkata dengan penuh kebencian, saudara muda Pang dibunuh oleh orang rendahan Yang Ruoxu di Sword Discourse Arena. Yang Ruoxu. Ketika dia mendengar nama itu, ekspresi Xiao Li berubah dan kilatan dingin melintas di matanya. Secara naluriah, dia melihat pedang abadi Yue Hua di awan keberuntungan. Pedang abadi Yue Hua tidak berbalik. Namun, ketajaman di tubuhnya sepertinya semakin meningkat dan berubah menjadi lebih dingin. Xiao Li mengerti dan menoleh untuk melihat Yang Ruoxu, berkata dengan dingin, karena kamu membunuh seseorang di Sword Discourse Arena, kamu tentu saja harus membayar dengan nyawamu. Saat dia mengatakan itu, Yang Ruoxu merasakan niat dingin menyelimutinya. Seolah-olah malapetaka akan menimpanya pada saat berikutnya. Dia sudah menjadi sasaran niat membunuh dari seorang ahli immortal sempurna. Uhuk-uhuk, meneguk, tetua Jian terbatuk dan menyelidiki dengan hati-hati. Kakak senior Xiao, sebenarnya ada lebih banyak masalah ini. Alasannya adalah, aku tidak peduli jika ada yang lebih dari itu. Xiao Li melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, yang aku tahu adalah bahwa saudara muda Pang Yu dibunuh oleh orang ini di arena wacana pedang. Saya harus mencari ganti rugi untuk saudara muda Pang. Setelah mengatakan itu, niat membunuh di mata Xiao Li telah terakumulasi hingga mencapai puncaknya dan dia bisa menyerang kapan saja. Su Zimo memasang ekspresi muram dan mengepalkan tinjunya. Pang Yu terbunuh oleh fleeting momennya. Yang Ruoxu menyalahkannya untuk masalah ini. Yang Ruoxu telah berkultivasi di akademi selama bertahun-tahun dan pasti mengetahui banyak situasi di akademi. Dia hanya menyuruh Su Zimo untuk tidak mengakuinya karena dia mengharapkan ini terjadi. Tapi sekarang Yang Ruoxu akan mati di tangan Xiao Li, Su Zimo tidak bisa lagi menahannya. Dia tidak bisa membiarkan Yang Ruoxu mati untuknya. Su Zimo melangkah maju dan berkata dengan suara berat, Pang Yu. Kesunyian. Su Zimo baru saja mengucapkan dua patah kata saat suara Yang Ruoxu terdengar di dalam kesadarannya. Itu luas dan benar, menyebabkan kepalanya berdengung dan dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Yang Ruoxu bergeser sedikit dan memblokir Su Zimo di belakangnya. Dia menatap Xiao Li yang berada di udara tanpa rasa takut dan berteriak. Senior Brother Xiao, Junior Brother Pang mati di Sword Discourse Arena. Namun, dia mencoba membunuh sesama sekte terlebih dahulu. Anda mengabaikan aturan akademi dan ingin membunuh saya segera tanpa mengungkap kebenaran sebelumnya. Apakah kamu tidak takut akademi menghukummu? Lidah yang fasih. Ekspresi Xiao Li dingin saat dia berkata dengan dingin, beraninya orang rendahan yang hanya murid sekte dalam mengancamku. Mari kita lihat siapa di akademi yang bisa menghukumku karena membunuhmu hari ini. Dengan mengatakan itu, Xiao Li melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa dan turun, mengunci sosok Yang Ruoxu untuk mencegahnya berteleportasi. Pada saat yang sama, Xiao Li mengulurkan telapak tangannya dan True Essence memadat. Telapak tangan True Essence raksasa terwujud dan menamparkan ke arah Yang Ruoxu tanpa ampun dengan kekuatan yang menakutkan.